57. Biasakan cek playlist bos ya. Terima kasih. Seni Gila 9 Agung Season 57. Meraung, gelombang. Tianlong menari dengan liar, angin dan awan berubah warna, dan kekuatan naga yang dahsyat menyelimuti langit. Lin Chen tetap tanpa ekspresi, punggungnya tegak seperti pedang, tak bergerak, dipenuhi ketenangan yang penuh percaya diri. Melihat ketidakpedulian Lin Chen, sepertinya dia punya sesuatu yang bisa diandalkan. Menurutku dia hanya sedang berakting. Terlepas dari menang atau kalah, Lin Chen telah membuktikan dirinya dalam pertempuran ini. Semua orang merasa gembira dan menunggu dengan penuh harap. Semakin tinggi kau berdiri, semakin keras kau jatuh. Sima Haolong mendengus. Sekarang, haruskah kau mengungkapkan kekuatanmu yang sebenarnya? Dugu Tianlang tersenyum dalam hati. Dibandingkan dulu, kau benar-benar seperti dua orang yang berbeda. Meskipun harapannya tidak besar, aku tetap berharap kau bisa mengalahkan kakak Simatu. Sima Tianqi tahu dia tidak bisa membujuk Lin Chen, jadi dia hanya bisa menyemangatinya dalam hati. Tetua Awan, Anda paling tahu kemampuan Lin Chen yang sebenarnya. Menurut Anda, bagaimana peluang Lin Chen untuk menang? Tanya pedang tunggal dengan penuh minat. Sejujurnya, Lin Chen ini menyembunyikan dirinya dengan sangat dalam, dan orang tua ini tidak dapat sepenuhnya memahami dirinya. Dan kekuatan kakak senior Simatu sangat jelas bagi semua orang. Jika saya harus mengatakan peluang menang, menurut pendapat orang tua ini, Lin Chen hanya memiliki peluang 70%, kata Du Guyun. 70%. Solitary Sword terkejut. Angka ini sudah sangat tinggi, dan dia menjadi semakin berharap. Dan Sima Tianyun melihatnya dengan sangat jelas, merasakan aura aneh yang mengalir di dalam tubuh Lin Chen, diam-diam terkejut, seperti yang diharapkan, dia telah menempa urat naga. Meskipun tidak dapat dibandingkan dengan urat naga sejati, itu jauh lebih kuat daripada urat bela diri biasa. Saat ini juga, kakak senior Simatu sudah siap, Tianlong menyilang, seluruh tubuhnya dipenuhi aura yang sangat kuat, tampak marah, rambut panjangnya berkibar, matanya tajam. Teknik kultivasi unggul klan naga, hanya keluarga Simaku yang memilikinya di dunia. Akan kuberikan padamu, si penipu ini, rasakanlah kekalahan. Wajah kakak senior Simatu muram, dan matanya berkobar penuh amarah. Tanpa disadari, ekspresi kakak senior Simatu tampak angkuh, memandang rendah dari atas, dan berkata dengan suara berat, adik junior harimau perang. Aku ingin melihat apakah teknik kultivasi klan nagamu lebih unggul, atau apakah teknik kultivasi klan naga keluarga Sima yang unggul bahkan lebih baik. Ini hanya latihan tanding bela diri. Aku tidak pernah berpikir untuk membandingkan kekuatan dan kelemahan teknik kultivasi dengan orang lain. Kata Lin Chen dengan tenang. Berlagak sok, wajah kakak senior Simatu tiba-tiba berubah dingin, matanya dipenuhi niat membunuh yang tersembunyi. Boom, gelombang. Satu pukulan, cahaya pukulan bersinar terang, menerangi segala arah, aliran udara bergemuruh, dan ruang hampa bergetar. Meraung, gelombang. Tianlong yang perkasa dan mendominasi, disertai dengan semburan raungan naga yang menggelegar, saling berjalin dan menari, menggulung kekuatan yang menakutkan seperti gelombang dahsyat, dengan ganas menyapu dan menghantam ke arah Lin Chen. Ini dia. Semua mata terbelalak kaget, menahan napas. Melihat Tianlong yang angkuh dan menakutkan, dengan taring yang terbuka, cakar yang menari-nari dan ekor yang bergoyang, seperti kilat, menghancurkan aliran udara, meraung dan menyerbu maju dengan amarah yang meluap. Tiba-tiba, pupil mata Lin Chen menyempit, berkilauan dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Seluruh tubuhnya seperti dinamit yang meledak, aura yang menakutkan, mendorong kekuatan naga yang memikat, langsung meletus. Mengaum, gelombang. Raungan naga yang mengguncang langit menggema, auranya mencapai sungai bintang, melesat langsung ke 9 langit, dan langit pun bergetar. Pada saat itu, pikiran semua orang yang hadir bergetar hebat, dan kekuatan naga yang dahsyat menyebar, membawa rasa penindasan yang mencekik. Sebaliknya, kelompok Tianlong yang dilepaskan oleh kakak senior Simatu benar-benar dikalahkan oleh Ki Naga Mistik Lin Chen, momentum besar mereka menjadi setipis nyamuk dan semut, dan mereka bahkan menunjukkan rasa takut. Boom, gelombang. Ruang angkasa bergetar hebat, dan naga emas yang cemerlang bersinar ke segala arah, sangat memikat mata semua orang. Naga. Naga jenis apa? Dibandingkan dengan Swan Dragon milik Lin Chen, Tianlong yang dilepaskan oleh kakak senior Simatu sangat rapuh seperti ikan teri. Tinju naga gila. Lin Chen meraung, urat naganya bergetar, dan ki naga mistik yang meluap, seperti banjir yang meledak, mengalir keluar. Mengikuti kekuatan pukulan yang dahsyat dan luar biasa, ia menembus kehampaan, dan naga Swan meraung keluar, secepat guntur. Boom, gelombang. Naga Swan yang perkasa, dengan postur tak terkalahkan, layaknya seorang raja yang berkuasa, membawa kekuatan luar biasa, menghancurkan segalanya, seperti aliran cahaya, menyerbu dengan liar. Ekspresi kakak senior Simatu tampak ngeri, merasakan kekuatan naga yang luas dan menakutkan, merasa seolah-olah dia sedang menghadapi lautan yang mengamuk, dan dia hanyalah setetes air di lautan, tidak berarti apa-apa. Menakutkan. Barulah ketika Lin Chen benar-benar menyerang, dia menyadari betapa menakutkannya kekuatan Lin Chen. Dibandingkan dengan Tianlong dan Swan Dragon, dia menyadari betapa bodohnya keraguannya. Boom, gelombang. Semburan raungan, kekuatan naga yang menakutkan dari naga Swan yang menyerang, langsung mengalahkan kekuatan Tianlong. Dalam sekejap,
Satu demi satu, Tianlong menjadi redup di bawah tekanan kekuatan naga Xuan. Seolah-olah mereka sedang menatap seorang raja yang agung dan perkasa, menimbulkan rasa tunduk dan takut. Bum bum bum, gelombang. Satu persatu, Tianlong, di bawah pengaruh kuat dan dahsyat naga Xuan, tampak menjadi rapuh seperti kertas putih, mengeluarkan semburan tangisan pilu dan hancur berkeping-keping di langit. Takut. Ketakutan ini berasal dari garis keturunan, dari lubuk hati. Naga. Ini adalah naga sejati. Saat itu juga, kakak senior Simatu benar-benar ketakutan, merasa bahwa dia tidak sedang menghadapi naga ilusi biasa, melainkan naga ilahi sejati. Itu benar. Naga Xuan adalah naga sejati kuno, jadi kakak senior Simatu tidak punya alasan untuk tidak takut. Tidak hanya kakak senior Simatu, tetapi semua murid pavilion dalam dari keluarga Sima yang hadir pun terintimidasi oleh kekuatan naga Xuan, bahkan Sima Haolong pun tak kuasa menahan rasa gemetar. Keluarga Sima telah mewarisi garis keturunan klan naga selama bertahun-tahun, dan mereka sangat akrab dengan aura seekor naga. Lin Chen mengerutkan kening, melihat kakak senior Simatu tiba-tiba membeku ketakutan, dan dengan cepat menarik kembali auranya. Meskipun begitu, naga Xuan masih melintasi dan menghancurkan semua Tianlong, mendekati kakak senior Simatu. Sebuah kekuatan dahsyat yang tak terlihat memancar keluar, melaju ke depan karena inersia. Dan mata kakak senior Simatu menunjukkan rasa takut, wajahnya pucat pasi, berdiri di sana seperti patung kayu. Boom, gelombang. Tubuh dan jiwanya gemetar hebat, merasa seolah-olah seluruh jiwanya akan terguncang keluar dari tubuhnya. Ah, gelombang. Kakak senior Simatu berteriak, memuntahkan seteguk besar darah, dan terlempar. Seperti layang-layang, dia terguling dan jatuh, terhuyung-huyung dari panggung seni bela diri. Dia jatuh keras ke tanah, wajahnya tampak seperti kehilangan akal sehat, ketakutan setengah mati. Sebaliknya, Lin Chen berdiri dengan bangga, naga emas melilit tubuhnya, kekuatan naganya masih terasa, seperti seorang kaisar yang agung dan perkasa, memandang ke segala arah, megah layaknya dewa, sekali lagi menggemparkan hati semua orang. Astaga, apakah ini naga sejati? Ini bahkan lebih nyata dari sebelumnya. Bahkan lebih menakutkan. Teknik kultivasi klan naga terkuat keluarga Sima, jurus pertempuran cahaya naga, sama sekali tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Lin Chen. Kakak Simatu tidak kalah dari Lin Chen dalam hal kekuatan, tetapi diredam oleh kekuatan naga ini. Siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah sudah sangat jelas. Semua orang sangat terkejut, hati mereka berdebar kencang dan terasa lama. Sima Haolong akhirnya tersadar setelah sekian lama, berkeringat dingin, dan merasa sangat terhina, tidak mungkin. Bagaimana mungkin tuan muda ini takut? Bahkan naga sejati pun tidak pernah membuat tuan muda ini begitu takut. Mengapa? Mengapa harus begitu? Kekuatan naga yang begitu menakutkan. Meskipun aku bukan dari keluarga Sima, aku bisa merasakan bahwa garis keturunan naga yang diwarisi Lin Chen jauh lebih kuat daripada garis keturunan Tianlong. Dugu Tianlang juga merasa ngeri. Naga, apakah ini aura naga? Aku belum pernah merasakan sesuatu yang begitu nyata. Sima Tianqi menatap Lin Chen yang agung, cemerlang, dan mempesona di hadapannya, tenggelam dalam pikiran, apakah ini kekuatan sejatinya? Pantas saja dia begitu percaya diri. Hanya dengan gerakan tadi, jika aku tidak siap, bahkan aku pun akan menderita kerugian besar. Hehe, seperti yang diduga, dia masih menahan diri. Lin Chen ini telah memberi kejutan besar lagi kepada orang tua ini, Dugu Yun tersenyum terkejut. Peluang menang 70%. Aku benar-benar meremehkannya, kata Solitary Sword sambil berkeringat deras, tetua awan benar-benar memiliki mata yang tajam untuk dapat menemukan monster seperti itu. Ini sudah sangat dekat dengan garis keturunan naga sejati. Sima Tianyun merasa sangat gelisah, tetapi kemudian menghela napas pahit, sayang sekali gelombang aku tidak menyangka keluarga Sima kita, setelah mewarisi garis keturunan klan naga selama bertahun-tahun, belum pernah menghasilkan prajurit naga sejati. Kali ini, bukan hanya kakak senior Simatu yang kalah, tetapi seluruh keluarga Sima. Dan tetua Lu benar-benar tercengang, mulutnya berkedut, sudah berapa lama sejak terakhir kali aku melihatnya. Sehebat apapun seseorang, tidak mungkin berkembang begitu mengerikan dalam waktu sesingkat itu. Selain menyebutnya monster, orang tua ini tidak dapat menemukan kata lain untuk menggambarkannya. Kesunyian. Seluruh tempat itu hening. Di bawah sinar matahari, sosok Lin Chen tampak begitu mempesona, begitu cemerlang. Rasanya seolah-olah dia adalah perwujudan naga sejati, yang memandang dari atas ke langit. Bisa jadi, di pavilion penjinakan hewan buas, di keluarga Sima, sama sekali tidak ada teknik kultivasi klan naga yang lebih unggul dan lebih hebat daripada milik Lin Chen. Saat ini, siapa yang berani mempertanyakan Lin Chen lagi? Kakak senior. Kakak senior. Bangun, semuanya sudah berakhir. Kakak senior Simatu, yang sedang berbaring di tanah, terus-menerus dipanggil oleh para murid pavilion dalam di sekitarnya. Naga, naga sejati. Kakak Simatu melompat kaget, ketakutan, rasa takut itu masih membekas, bibirnya pucat, gemetar. Kakak senior, aku menyerah. Lin Chen menangkupkan tinjunya, auranya perlahan mereda, kekuatan naganya menghilang, dan ia kembali tenang. Hah? Kakak senior Simatu terkejut, dan baru kemudian ia tersadar. Harimau perang. Kakak senior Simatu meraung, hendak bergegas mendekat, tetapi dengan canggung menyadari bahwa dia berdiri di bawah panggung seni bela diri.
Meskipun amarahnya meluap, dia tidak memiliki keberanian untuk melangkah kembali ke atas. Perlahan-lahan, akal sehat kakak Shimatu kembali, dan melihat tatapan aneh di sekitarnya, kakak Shimatu akhirnya teringat. Iya, kakak senior Shimatu tidak kalah dari Lin Chen dalam hal kekuatan, tetapi pada saat-saat kritis terakhir, dia benar-benar ketakutan setengah mati oleh ki naga mistik, dan kehilangan semangat untuk bertarung sepenuhnya. Penghinaan. Kakak senior Shimatu memegangi kepalanya dengan kedua tangan, matanya merah padam, rasa malu dan kekalahan yang luar biasa hampir membuatnya pingsan. Aku kalah. Tidak, aku takut. Aku mewarisi garis darah Tianlong yang unggul dan mengkultivasi teknik kultivasi klan naga yang paling superior. Bagaimana mungkin aku takut? Tidak, mustahil. Kakak senior Shimatu tampaknya sudah gila, terus-menerus mengamuk. Haha, aku, kakak Shimatu, ternyata takut. Apakah aku sudah gila, atau seluruh dunia yang sudah gila? Kakak Shimatu tiba-tiba tertawa histeris, iblis dalam dirinya meletus, menatap Lin Chen dengan wajah garang sambil berteriak, harimau perang. Aku akan membunuhmu. Tiba-tiba, kakak senior Shimatu bagaikan singa yang mengamuk, menyerbu ke arah Lin Chen dengan niat membunuh yang mengerikan. Dan Lin Chen tetap acuh tak acuh, wajahnya tenang seperti air yang tenang, mengabaikannya. Bab 562. Jika ia kalah karena kekurangan kekuatan, kakak senior Shimatu bisa menerimanya. Namun, alasan kegagalannya ternyata adalah rasa takut pada diri sendiri, yang tentunya merupakan aib besar bagi kakak senior Shimatu, seorang kultivator kuat yang menduduki peringkat ke-15 di papan spiritual. Untuk sementara waktu, hal itu sulit diterima, dan rasionalitasnya menjadi kacau. Pergi ke neraka. Kakak senior Shimatu meraung, matanya merah dan haus darah, niat membunuhnya melonjak seperti gelombang pasang. Namun Lin Chen, dari awal hingga akhir, tetap acuh tak acuh dan tenang seperti air yang stagnan. Lebih tepatnya, Lin Chen bahkan tidak menganggap serius orang gila ini, kakak senior Shimatu. Anehnya, bahkan tetua Lu pun tidak ikut campur untuk menghentikannya, dan Sima Tianyun serta yang lainnya di balik bayangan juga tetap tenang dan terkendali. Hati-hati. Hanya Sima Tianqi yang berteriak ketakutan, tetapi dengan kultivasinya, dia tidak mampu menghentikannya tepat waktu dari jarak dekat. Dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat kakak senior Shimatu menyerang tanpa ampun, tak berdaya untuk membantu. Serangan naga cepat. Tangan kakak senior Shimatu memperlihatkan sebuah tombak panjang, ujungnya tajam dan terbuka, saat melesat di udara, menciptakan seekor naga panjang ganas yang mengejar angin dan kilat, meraung saat menerjang dengan ganas ke arah Lin Chen. Jelas sekali, kakak senior Shimatu telah melanggar aturan dengan serius. Namun menghadapi momentum yang begitu dahsyat, Lin Chen tetap tak terpengaruh sama sekali, ekspresinya setenang air, sekokoh batu, setenang jurang yang dalam, matanya sedalam Xing Chen, berkedip dengan cahaya misterius. Seperti kata pepatah, waktu berelfei cepat. Melihat. Cahaya naga itu mendekat, dalam jangkauan. Lin Chen, yang tadinya diam, tiba-tiba memancarkan aura yang kuat dan tajam, berbicara dingin seolah-olah menusuk jiwa, kegagalan bukanlah hal yang memalukan adalah ketidakmampuan untuk menghadapi kegagalan sendiri. Naga merah. Serangan dahsyat, cepat dan tanpa bentuk. Meraung, gelombang. Raungan naga yang menggelegar, seperti naga tersembunyi yang muncul dari jurang, disertai dengan ujung yang tajam dan dahsyat, memunculkan naga api yang panjang, secemerlang matahari, kekuatan naganya sangat besar dan luar biasa. Ekspresi kakak senior Shimatu sangat terkejut, dan rasionalitasnya sedikit jernih, tetapi dia hanya merasakan kekuatan naga yang mengerikan menghantamnya. Meskipun dia telah mempersiapkan diri secara mental, di bawah tekanan kekuatan naga yang dahsyat ini, rasa takut di hatinya kembali muncul, dan kesadarannya menjadi linglung sesaat. Dalam sekejap, seperti dua naga, mereka saling berbelit dan bertabrakan dengan sengit. Kakak senior Shimatu melihat dengan ngeri bahwa cahaya naga yang muncul di ujung tombak dengan cepat hancur dan runtuh akibat hantaman naga merah. Kemudian, gelombang energi naga yang terus-menerus dan dahsyat, secepat guntur, datang menerjang dalam arus yang sangat kuat. Dengan suara ledakan, kekosongan itu bergetar, cahaya naga hancur berkeping-keping, dan sosok kakak senior Shimatu terguncang hebat, darah menyembur dari mulutnya, terbang seperti proyektil, berputar dan terlempar, menghantam keras panggung seni bela diri. Retak, gelombang-gelombang. Ujung yang tajam itu menjadi tumpul, dan tombak panjang itu patah lalu jatuh ke tanah. Ekspresi Lin Chen tegas, pedang perangnya terselip di belakang punggungnya, tampak sangat menyilaukan dan tajam di bawah sinar matahari. Dia berdiri sendirian dengan bangga, tubuhnya gagah, megah, dan tak terkalahkan dalam keberaniannya. Dia kalah lagi. Jika kakak senior Shimatu sebelumnya takut, sekarang dia benar-benar kalah. Bukankah Lin Chen ini ahli dalam ilmu pedang? Tapi teknik pedangnya sungguh tak terduga dan luar biasa. Seorang jenius kiriman surga, benar-benar sesuai dengan namanya. Semua orang menghela napas penuh emosi, memandang sosok Lin Chen yang gagah dan penuh percaya diri, merasakan kekaguman dan ketakutan di dalam hati mereka. Tampaknya legenda tak terkalahkan itu akan terus berlanjut. Hampir saja, Sima Tianqi terkejut dan sekali lagi takjub serta terkesan dengan kekuatan yang ditunjukkan Lin Chen.
Serangan ini tampaknya menggunakan banyak kekuatan atribut yang dahsyat. Integrasi dan penguasaan yang luar biasa, begitu mendominasi dan tak tertandingi, bahkan seorang ahli bela diri spiritual tingkat 6 mungkin tidak akan mudah menahannya. Meskipun Dugu Tianlang sudah lama mengetahui bahwa kekuatan Lin Chen luar biasa, dia tetap terpukau oleh serangan Lin Chen. Bagaimana mungkin kekuatan Lin Chen bisa tumbuh begitu luar biasa? Sima Haolong sangat marah hingga asap keluar dari 7 lubang di tubuhnya, dan seluruh wajahnya hampir berubah bentuk. Di luar dugaan, dia masih memiliki cadangan kekuatan. Dugu Yun sangat terkejut. Ini terlalu menakutkan. Apakah potensinya benar-benar tak terbatas? Wajah Solitary Sword dipenuhi kengerian, dan dia tak kuasa menahan keringat di dahinya. Beginilah cara prajurit naga tumbuh. Mereka terlahir dengan kesombongan, dan menjadi lebih kuat ketika menghadapi lawan yang lebih kuat. Jika Lin Chen benar-benar bertarung sampai mati, Tuan ini memperkirakan bahwa semua murid di papan spiritual akan menderita. Sima Tianyun merenung, hatinya dipenuhi rasa ingin tahu tentang Lin Chen di samping keterkejutan. Tetua Lu benar-benar tercengang. Dia telah menyaksikan banyak duel, besar dan kecil, tetapi tidak ada yang sehebat dan seluar biasa seperti hari ini. Melihat Lin Chen yang gagah perkasa di hadapannya, dia merasa bahwa dirinya bahkan bisa lebih kuat. Batuk-batuk gelombang. Kakak senior Simatu terhuyung-huyung berdiri, bangkit kembali di bawah panggung seni bela diri, matanya merah padam, dipenuhi amarah yang tak terkendali. Dia merasa harga dirinya sekali lagi telah diinjak-injak oleh Lin Chen, menjadi tak berharga. Tidak lebih dari 3 kali, kakak senior, tolong hargai diri sendiri dan jaga harga dirimu. Jangan terus-menerus menguji batas kesabaranku, kata Lin Chen dingin. Batas, kau telah melanggar batasanku secara serius. Kau pantas mati. Mata kakak senior Simatu melotot, giginya terkatup rapat, amarahnya meluap, dan dia menyerbu lagi, penuh dengan niat membunuh. Namun, tepat saat dia bergegas ke panggung seni bela diri, energi raksasa tak terlihat tiba-tiba muncul dari kehampaan, menekan ke bawah. Pupil mata kakak senior Simatu menyempit tajam, seolah-olah dia menyadari sesuatu, wajahnya pucat pasi. Gelombang. Kakak senior Simatu berteriak ketakutan, darah menyembur dari lehernya, dan dia terhuyung lalu jatuh ke tanah. Saat berikutnya, kekosongan itu bergetar, dan sesosok agung tampak muncul dari kehampaan, berubah menjadi wujud padat dari yang gaib, berdiri di udara seperti seorang guru. Ia mengagumkan tanpa menunjukkan kemarahan, dan kekuatan tak terlihat yang dipancarkannya meresap ke seluruh tempat kejadian. Dalam sekejap, seluruh adegan membeku, seolah-olah tercekik. Salam, Ketua Paviliun. Semua orang berteriak ketakutan, sambil membungkuk memberi hormat. Memang, orang yang datang adalah Ketua Paviliun Penjinakan Hewan Buas saat ini, Sima Tianyun. Ketika kakak senior Simatu melihat Sima Tianyun, wajahnya pucat pasi karena takut. Niat membunuh apa? Amarah apa? Dalam sekejap, semuanya lenyap begitu saja, seperti anak kucing yang terkejut, gemetar dan berlutut di tanah. Ketua Paviliun, murid ini bersalah. Kakak senior Simatu ketakutan dan segera mengakui kesalahannya. Kesalahan? Apa kesalahanmu? Wajah Sima Tianyun yang agung tampak serius. Saya, kakak senior Simatu terdiam. Muda dan gegabah, tuan ini masih bisa memahami, tetapi kau tidak mampu menghadapi kegagalanmu sendiri, kecemburuanmu begitu kuat, kau kehilangan kendali dan menjadi gila, dan di depan semua orang, kau tanpa ragu menyerang sesama murid dengan kejam. Apa bedanya ini dengan penjahat jalur iblis? Sima Tianyun merenung. Iya, murid ini memang bertindak gegabah sesaat, dan itu sama sekali tidak disengaja. Murid ini tidak meminta maaf kepada ketua paviliun. Tidak peduli bagaimana murid ini dihukum, ia akan menerimanya, bertobat, dan memulai hidup baru. Kakak senior Simatu berkata dengan takut, tanpa sedikit pun amarah. Ada banyak sekali metode kultivasi di dunia, dan puluhan ribu teknik Dao. Bukan berarti paviliun penjinakan hewan kita adalah satu-satunya. Sekarang, paviliun penjinakan hewan kita berkembang pesat, dan para murid memiliki semangat kompetitif, saling berlatih tanding, belajar dari kekuatan dan kelemahan masing-masing, dan maju bersama. Ini adalah hal yang baik. Sima Tianyun berkata dengan sungguh-sungguh, tetapi kamu kurang memiliki karakter yang matang, menunjukkan impulsif sesaat dan mengabaikan aturan sekte. Menurut masa lalu, kultivasimu pasti akan dihapus dan kamu akan dikeluarkan dari sekte. Tetapi mengingat kultivasimu tidak mudah diperoleh dan kamu memiliki hati yang tulus untuk bertobat, Tuan ini dapat memberimu kesempatan lain. Ia gelombang murid ini bersedia menerima semua hukuman. Kakak senior Simatu menundukkan kepalanya. Pertama, statusmu sebagai murid Dewan Spiritual akan dicabut, dan kamu akan merenungkan kesalahanmu di gerbang kegelapan selama 3 tahun. Kedua, gua spiritualmu akan dipindahkan ke Lin Chen. Ketiga, semua poin tempurmu akan dikurangi, dan kamu tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam pertemuan sekte apapun atau menerima misi sekte dalam waktu 5 tahun. Selain itu, setelah 5 tahun, pendapatan dari misi sekte akan dikurangi setengahnya. Apakah kamu keberatan dengan ketiga poin ini? Sima Tianyun merenung. Iya, murid ini bersedia menerima semua hukuman. Wajah kakak senior Simatu muram, dan ia sangat menyesalinya di dalam hatinya. Meskipun ia telah mempertahankan kultivasi dan statusnya sebagai murid paviliun penjinak hewan buas, masa depannya telah terputus. Setelah berurusan dengan kakak senior Simatu, Sima Tianyun berkata dengan suara serius, kultivasi itu tidak mudah, dan mengembangkan hati bahkan lebih sulit.
Saya harap kejadian hari ini dapat menjadi peringatan bagi semua yang hadir. Ketika kalian takut disalib oleh orang lain dan kehormatan serta status kalian direbut, saya juga berharap kalian dapat berpikir dengan cermat tentang seberapa besar usaha yang telah dilakukan orang lain dan seberapa besar kesulitan yang telah mereka alami. Jika kalian begitu picik dan terbatas pada persaingan antar sekte, maka kalian tidak akan pernah berkembang, mampu memikul tanggung jawab berat sekte di masa depan, atau menjadi kultivator kuat yang dapat berdiri tegak. Iya, gelombang. Murid ini dengan hormat mendengarkan ajaran guru paviliun. Semua orang membungkuk dengan hormat. Harimau perang. Tatapan Sima Tianyun beralih ke Lin Chen. Murid ini hadir. Lin Chen membungkuk. Meskipun kau adalah murid yang direkrut dari paviliun luar, karena kau telah memasuki paviliun penjinakan hewan buas kami, kau adalah murid paviliun penjinakan hewan buas, dan tuan ini tidak akan pernah menunjukkan pilih kasih. Sima Tianyun berkata dengan tegas, meskipun bakatmu luar biasa, jangan sombong atau angkuh. Berkultivasilah dengan mantap, bertindaklah dengan jujur, dan jangan kehilangan niat awalmu. Iya, murid ini akan mengingat ajaran guru paviliun, mengikuti niat awalnya, serta berlatih dan berperilaku dengan mantap. Lin Chen menangkupkan tangannya. Bagus. Sima Tianyun mengangguk sedikit, lalu berkata, dalam 7 hari, kau telah memenuhi syarat untuk ujian Gurun Utara. Aku berharap melihatmu tampil lebih baik lagi dan membawa kejayaan bagi sekte kita. Jika kau tampil sangat baik, tuan ini dapat membuat pengecualian dan memberimu kesempatan lain untuk pembaptisan di kolam suci. Baptisan di kolam suci. Ini adalah hadiah terbesar di paviliun penjinakan hewan buas, sesuatu yang didambakan banyak orang. Lin Chen sudah pernah dibaptis di kolam suci sekali, kan? Tapi belum ada seorang pun di paviliun penjinak hewan kami yang pernah mendapat kesempatan pembaptisan kedua. Lin Chen ini dianggap sebagai orang pertama dalam sejarah paviliun penjinak hewan kami. Semua orang merasa iri dan cemburu. Mulut Sima Haolong berkedut, dipenuhi kebencian. Bahkan dia, jenius nomor 1 dari paviliun penjinak hewan buas, harus melalui kesulitan besar untuk mendapatkan satu kesempatan pembaptisan di kolam suci. Melihat ekspresi tidak nyaman Sima Haolong, Dugu Tianlang tak kuasa menahan diri untuk menambah kekesalannya. Hehe, Lin Chen, sepertinya posisimu tidak aman. Dengan potensi Lin Chen, jika dia mendapat kesempatan lain untuk pembaptisan di kolam suci, aku khawatir dia akan segera melampauimu. Diam, Sima Haolong dipenuhi amarah tetapi tidak berani meledak, merasa sangat tidak nyaman. Sima Tianyun sendiri menghargai bakat dan potensi Lin Chen, dan telah lama berniat untuk membuat pengecualian. Sekarang setelah Lin Chen menunjukkan kekuatan dan semangat yang luar biasa, mungkin tidak ada yang berani keberatan. Lin Chen sangat gembira dan membungkuk, terima kasih, Ketua Paviliun. Murid ini pasti tidak akan mengecewakan Anda. Bagus, Tuan ini menantikan penampilanmu. Sima Tianyun mengangguk sedikit dan berkata kepada Tetua Lu, baik itu pahala atau hukuman, aku akan merepotkan Anda. Orang tua itu akan menanganinya secara adil. Tetua Lu menangkupkan kedua tangannya. Hasilnya sudah jelas. Kakak senior Simatu dikurung di sebuah ruangan kecil yang gelap untuk merenungkan kesalahannya. Lin Chen juga menerima hadiah berupa 100.000 poin tempur, dan secara bersamaan dianugerahi gelar murid papan spiritual, menempati peringkat ke-15 di papan spiritual, serta memperoleh kepemilikan gua spiritual. Bab 563. Ada kabar dari paviliun dalam mengenai Lin Chen. Dasar pembuat onar lagi. Apa, dia bikin kehebohan lagi? Ini agak sulit dipercaya. Ku dengar Lin Chen menantang papan spiritual. Dalam pertarungan pertamanya, dia menantang dan mengalahkan kakak senior Luyan, yang berada di peringkat ke-25 di papan spiritual. Apa, kakak Luyan adalah seorang fanatik bela diri. Kekuatan sebenarnya bahkan lebih tinggi dari peringkatnya. Lin Chen benar-benar mampu mengalahkan kakak Luyan. Tidak hanya itu, tetapi kakak senior Sima Yi, yang berada di peringkat ke-20 di papan spiritual, dan kakak senior Sima Tu, yang berada di peringkat ke-15, juga secara berturut-turut dan memalukan dikalahkan oleh Lin Chen. Sekarang, di papan spiritual, peringkat Lin Chen kokoh di peringkat ke-15, tak tergoyahkan. Tidak ada seorang pun di belakangnya di papan spiritual yang berani menantang peringkat Lin Chen. Ini sesuatu yang bahkan lebih sulit dipercaya. Kudengar selama pertarungannya dengan kakak senior Simatu benar-benar tersentak di tengah jalan. Konon Lin Chen diam-diam mengkultivasi metode kultivasi klan naga tertinggi di luar keluarga Sima dan akhirnya menang dengan metode itu. Konon hal ini bahkan membuat khawatir Master Paviliun Langit Awan, yang sangat menghargainya dan secara terbuka menyatakan bahwa jika Lin Chen berprestasi luar biasa dalam ujian hutan belantara utara, dia bisa mendapatkan kesempatan lain untuk pembaptisan kolam suci. Astaga, dengan bakat dan potensi yang dimilikinya saat ini, jika ia mendapat kesempatan lain untuk dibaptis di kolam suci, bukankah ia akan melesat ke langit dan langsung menuju cakrawala awan? Sungguh menakutkan. Sudah berapa lama Lin Chen berada di sini, dan dia sudah memasuki peringkat teratas Dewan Spiritual. Jenius nomor 1 paviliun penjinak hewan buas, sepertinya gelar ini akan jatuh ke tangan Lin Chen. Kegemparan terjadi di berbagai aula paviliun penjinakan hewan buas, menyebabkan keributan besar. Di suatu tempat di halaman yang mewah. Mendengar kabar dari paviliun dalam, Dugu Chong tertawa terbahak-bahak, haha. Kakak Chen benar-benar luar biasa. Dia benar-benar tidak beristirahat sehari pun. Dia benar-benar berhasil masuk 15 besar di papan spiritual secepat ini.
Kultivasi Kakak Chen meningkat dengan sangat cepat. Bahkan aku merasa seperti sedang bermimpi ketika mendengar berita ini, kata Su Meng dengan takjub. Sungguh disayangkan bagimu. Seandainya kau berhasil mendapatkan tempat di pelatihan penaklukan iblis sebelumnya, kau pasti sudah tahu betapa mendebarkannya mengikuti Kakak Chen. Dengan prestasi Kakak Chen, namanya hampir bisa tercatat dalam sejarah yang gemilang. Kata Du Guchong sambil tersenyum, masih menikmati kenangan itu. Su Meng tampak iri, menggelengkan kepalanya dan mendesah, gelombang Kakak Chen benar-benar mengecewakan. Kita masuk di waktu yang sama, dan sekarang dia sudah jauh meninggalkanku. Apa yang membuatmu patah semangat? Akulah yang menderita pukulan batin. Dulu, aku adalah murid elit di barisan depan Dewan Aula Xuanhu, dan Kakak Chen masih seorang Xiaodi. Sekarang hebatnya, dia tidak hanya melampauiku, tetapi dia sekarang berada di peringkat teratas Dewan Spiritual. Tahukah kau betapa sakit hatiku? Du Guchong hampir menangis. Sepertinya kita berdua benar-benar sama-sama menderita. Segitiga besi kita akan tertinggal. Su Meng menghela napas. Jangan berkecil hati. Sejak mengikuti Kakak Chen, perkembangannya juga memberi kita banyak motivasi. Tanpa dia, kultivasi kita tidak akan berkembang pesat dalam waktu sesingkat ini, kata Du Guchong, yang telah banyak mendapat manfaat sejak pelatihan penaklukan iblis. Ditambah dengan kultivasi yang tekun dan terus-menerus, kultivasi Du Guchong telah mencapai alam bela diri sejati 8 revolusi. Dan Su Meng juga tidak kalah hebat. Dia dengan tekun berlatih di paviliun penjinakan hewan buas dan juga mencapai alam bela diri sejati 6 revolusi. Memang, Kakak Chen telah memberi kami banyak motivasi. Aku tidak bertujuan untuk melampaui Kakak Chen, aku hanya berharap untuk membuat kemajuan setiap hari dan berusaha mencapai alam bela diri roh sebelum turnamen naga tersembunyi. Ekspresi Su Meng tampak tegas. Iya, seseorang harus selalu memiliki mimpi, dan visi seseorang harus jangka panjang. Du Guchong mengangguk sedikit, berkata dengan cemas, dan yang saya khawatirkan sekarang adalah Kakak Chen bisa dikatakan telah benar-benar menyinggung keluarga Sima kali ini. Mereka pasti akan berurusan dengan Kakak Chen selama ujian alam liar utara dalam 7 hari. Selain itu, Kakak Chen telah membuat banyak musuh, dan ada beberapa orang yang berniat jahat yang ingin menghambat perkembangan Kakak Chen. Saya pikir ujian alam liar utara ini akan penuh bahaya bagi Kakak Chen. Gelombang kekuatan kita masih terlalu lemah, kita bahkan tidak bisa mengamankan tempat. Karena kita tidak bisa berpetualang bersama dan bertarung berdampingan dengan Kakak Chen sekarang, mari kita berlatih dengan tekun saja. Su Meng menghela napas. Iya, aku juga berpikir begitu. Tidak ada hal besar yang terjadi di paviliun penjinakan hewan sekarang, jadi mengapa kita tidak mengajukan permohonan untuk turun gunung untuk berlatih? Jika ada cukup waktu, kita juga bisa mengunjungi hutan belantara utara. Lagi pula, tidak ada aturan wajib, tanya Du Guchong. Tidak masalah, lagi pula, jika terjadi sesuatu, Kakak Chong, kau akan menanganinya. Su Meng tersenyum licik. Kau bahkan mencoba bersekongkol melawanku, bukankah itu agak tidak etis? Du Guchong memutar matanya. Bukankah itu karena kau memiliki reputasi di paviliun penjinakan hewan? Su Meng terkekeh. Di dalam gua spiritual, kabut abadi menyelimuti, awan-awan merah muda bersinar terang, ki spiritual melimpah, memberikannya pesona tanah yang diberkahi. Saat ini juga, Lin Chen duduk bersila di atas platform batu giok putih, lapisan kabut putih tipis mengelilinginya, seolah-olah dipupuk oleh embun, melembabkan seluruh tubuhnya, murni dan tanpa celah. Itu benar. Tempat ini adalah tanah suci kultivasi paling tenang dari paviliun penjinakan hewan buas, 36 gua spiritual. Hanya para ahli di Dewan Spiritual yang dapat memperoleh hak independen atas gua spiritual. Selain itu, gua spiritual juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Semakin tinggi peringkat di papan spiritual, semakin tinggi tingkatan gua spiritual, dan semakin melimpah ki spiritual yang ada. Tidak heran jika para murid di peringkat terdepan papan spiritual tidak kekurangan batu spiritual, karena gua spiritual itu sendiri adalah tanah suci para abadi. Berlatih di gua spiritual dapat menghasilkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Saat ini juga, Lin Chen duduk tenang, pikirannya setenang air, melupakan semua gangguan eksternal. Energi di dalam tubuhnya mengalir perlahan, menyelesaikan setiap siklus meridian utama dan minor. Dengan setiap siklus, kultivasinya meningkat sedikit demi sedikit. Meskipun sulit untuk mencapai terobosan lain, hal itu dapat membuat esensi roh bintangnya lebih solid, dan di bawah nutrisi ki spiritual, fisik dan energi darahnya juga akan diperkuat sampai batas tertentu. Sembari berlatih kultivasi, Lin Chen juga merenungkan dan mensimulasikan semua keterampilan yang telah dipelajarinya. Melalui simulasi diri dan latihan dalam pikirannya, ia secara bertahap mengintegrasikan keterampilan-keterampilan tersebut. Selama 3 hari penuh, Lin Chen tetap mengasingkan diri dalam keheningan. Setelah sekian lama, gelombang. Lin Chen menghembuskan uap, perlahan membuka matanya, secercah kekuatan batin tampak samar. Lumayan, ki spiritual gua spiritual sangat melimpah, berasal dari alam, dan sangat murni. Tidak perlu sengaja mengarahkannya menggunakan formasi spiritual. Setelah hanya 3 hari kultivasi, esensi roh bintangku telah menjadi jauh lebih kuat, stabil di alam bela diri roh 3 revolusi. Lin Chen tersenyum, sangat puas dengan hasil kultivasinya. Karena ia telah menstabilkan ranahnya, setelah sedikit penyempurnaan lagi, ia hampir bisa mencoba menembus ke alam bela diri roh 4 revolusi.
Sepertinya aku perlu pergi ke ruang gravitasi tinggi untuk mendapatkan stimulasi, dan berusaha mencapai alam bela diri roh 4 revolusi sebelum ujian hutan belantara utara. Lin Chen berpikir, bersiap untuk bergerak. Tiba-tiba, ketuk, 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 gelombang. Terdengar suara ketukan dari luar, dan sebuah suara asing masuk, kakak senior War Tiger, apakah Anda sedang menyendiri? Apakah boleh diganggu? Ada aturan ketat untuk gua spiritual. Orang bodoh mana yang mencoba mencari masalah denganku lagi? Lin Chen mendengus. Bukannya dia sensitif, tetapi setelah mengalami begitu banyak hal, yang disebut sesama murid ini tidak pernah berhenti mempersulitnya. Bas, gelombang. Pintu gua terbuka, dan Lin Chen perlahan melangkah keluar. Dia melihatnya. Di luar gua spiritualnya berdiri 4 pemuda. Melihat simbol di dada mereka dan aura luar biasa mereka, mereka tidak diragukan lagi adalah murid papan spiritual. Dalam hal kultivasi murni, mereka bahkan lebih tinggi dari Lin Chen. Kalian kakak senior yang mana? Tanya Lin Chen dengan terkejut. Halo, saya Lu Feng. Aku Lutian, aku sudah lama mendengar nama besarmu. Dugu Liu Yun, senang bertemu denganmu untuk pertama kalinya, mohon berikan bimbingan lebih lanjut. Nama saya Mao Nyao, maaf atas gangguannya. Keempat murid Dewan Spiritual tersebut semuanya melaporkan nama mereka. Kalian para kakak senior terlalu baik. Saya baru berada di sini sebentar dan masih banyak hal yang belum saya mengerti. Jika ada tindakan yang tidak sopan, mohon dimaklumi. Lin Chen bersikap sopan. Dia tidak akan memukul wajah yang tersenyum, terlepas dari niat para pengunjung. Kau terlalu baik, pemimpin. Lu Feng tersenyum, begini, 3 hari yang lalu, kami secara pribadi menyaksikan kakak senior Harimau Perang menunjukkan kekuatan ilahinya, mengalahkan banyak lawan yang kuat. Kau adalah murid tercepat yang mendaki papan spiritual dalam sejarah. Kami sangat mengagumimu dan dengan tulus ingin berteman denganmu. Iya, Lutian menimpali sambil tersenyum, ngomong-ngomong, kita semua adalah tetangga Anda. Mari kita lebih saling menjaga di masa depan, bertukar ide, dan belajar dari kekuatan dan kelemahan masing-masing. Tetangga. Lin Chen terkejut, lalu mengerti. 36 gua spiritual di puncak spiritual ini saling terhubung lapis demi lapis. Tidak heran jika para murid papan spiritual yang berdekatan dengan gua spiritual Lin Chen memiliki kultivasi yang begitu mendalam. Lin Chen sekilas mengamati papan spiritual dan mendapat kesan tentang Lu Feng, yang seharusnya berada di peringkat sekitar ke-11 atau ke-12. Aku tidak akan berani. Aku belum lama berada di sini, dan kultivasi serta pengetahuanku masih dangkal. Jika ada yang membutuhkan bantuan, kuharap kalian para kakak senior dapat memberiku lebih banyak bimbingan. Lin Chen mengepalkan tinjunya dan tersenyum. Haha, ngomong-ngomong, kita semua adalah murid dari garis keturunan Aula Xuanhu. Kau benar-benar telah membawa kehormatan bagi Aula Xuanhu kali ini. Dugu Liu Yun tertawa, ini pertemuan yang langka, bagaimana kalau kita mengobrol santai? Agar kita bisa menikmati kejayaanmu. Tentu saja, saya sangat merasa terhormat bahwa Anda, kakak-kakak senior, begitu menghargai saya. Silakan masuk. Lin Chen berkata sambil tersenyum, berpikir dalam hati, seekor musang yang memberi hormat kepada seekor ayam tidak mungkin memiliki niat baik. Mari kita lihat trik apa yang sedang Anda mainkan. Memang. Setelah memasuki gua spiritual, yang disebut obrolan itu hanyalah pujian yang sengaja diberikan kepada Lin Chen, seolah-olah mereka mencoba mendekatinya. Lin Chen tahu persis apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak mengungkapkannya secara langsung dan menanggapinya dengan senyuman. Lu Feng dan yang lainnya sama sekali tidak sopan. Mereka mengambil inisiatif, menjelajahi gua spiritual Lin Chen seolah-olah mereka telah menemukan benua baru. Kakak Simatu telah mengelola gua spiritual ini selama bertahun-tahun, saya dengar beliau telah mengerahkan banyak usaha. Iya, ku dengar dia mengatur banyak formasi spiritual, yang sangat meningkatkan ki spiritual di gua spiritual. Kakak senior War Tiger sungguh diberkati. Begitu kau masuk, kau langsung berada di tanah para abadi yang diberkati. Dengan bakat dan potensimu, berlatih di gua spiritual ini pasti akan menghasilkan hasil luar biasa sejauh 1000 mil sehari. Hehe, kalau begitu, kakak senior macan perang, mohon berbelas kasihlah. Lu Feng dan yang lainnya ikut berbicara satu persatu, seolah-olah mereka telah berlatih sebelumnya. Meskipun Lin Chen tampak ramah, matanya yang tajam dan dalam terus-menerus mengamati Lu Feng dan yang lainnya dengan waspada. Bahkan tindakan kecil yang sulit diperhatikan pun tidak luput dari pengamatan Lin Chen yang jeli. Akhirnya, setelah Lu Feng dan yang lainnya berbincang panjang lebar, mereka pun berpamitan. Lin Chen belum mengetahui tujuan pasti mereka, jadi dia dengan sopan mengantar Lu Feng dan yang lainnya keluar dari gua spiritual. Apakah berhasil? Tidak masalah. Berkat bujukan kita, Lin Chen telah lengah. Akhirnya kita berhasil. Sepertinya Lin Chen masih terlalu naif. Dibandingkan dengan Lin Chen, aku lebih memilih untuk tidak memprovokasi kakak senior Hao Long dan yang lainnya. Lin Chen ini terlalu sombong. Sekalipun dia berhasil mendapatkan hak atas gua spiritual, kita tidak bisa membiarkannya begitu nyaman dan santai. Kita akan mengubah gua spiritualnya menjadi gua yang tidak berguna. Lu Feng dan yang lainnya memasang ekspresi jahat, merencanakan sesuatu secara diam-diam. Bab 564. Setelah Lu Feng dan yang lainnya pergi, Lin Chen menemukan beberapa batu aneh di beberapa celah tersembunyi di gua spiritual, yang tampak tidak berbeda dari gua spiritual itu sendiri.
Seandainya bukan karena kewaspadaan dan persepsi sensitif Lin Chen sebelumnya, yang mengingat mereka secara diam-diam, mereka akan sangat sulit dideteksi. Apa ini? Lin Chen sangat terkejut. Batu-batu kecil yang tidak biasa yang tertanam di dinding batu itu terasa seperti batu spiritual, dipenuhi dengan energi spiritual murni. Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, mereka akan melihat rune-rune kecil yang terukir pada batu-batu yang tidak biasa ini, yang transparan dan sama sekali tidak terlihat oleh mata biasa. Seperti yang diduga, mereka punya niat jahat. Aku ingin melihat trik apa yang kalian rencanakan. Lin Chen mendengus pelan, lalu duduk kembali di atas platform giok, mengamati pola bebatuan dan mendengarkan suara semut yang berkelahi. Lin Chen seharusnya tidak menyadarinya, kan? Tidakkah kau lihat betapa kerasnya kami memujinya barusan? Bukankah Lin Chen ini cukup populer? Tidak perlu khawatir. Bahkan jika ketua pavilion menyelidiki, tanpa bukti apapun, Lin Chen ini akan berbicara 100 kali tetapi tidak dapat menjelaskan. Pertama, aktifkan formasi dan perlahan-lahan tarik energi spiritual dari gua spiritualnya. Tidak perlu terburu-buru. Pada saat ujian padang gurun utara tiba, gua spiritualnya mungkin sudah menjadi gua cave. Saat itu, akan sulit baginya untuk mengajukan banding. Di beberapa gua spiritual, Lu Feng dan yang lainnya berkomunikasi secara rahasia. Awalnya, tidak ada yang aneh. Setelah sekitar 2 jam, Lin Chen memperhatikan sedikit fluktuasi energi spiritual di dalam gua spiritual. Meskipun tidak terlalu jelas, dia samar-samar merasakan bahwa energi spiritual di dalam gua spiritual perlahan-lahan terkuras. Lin Chen mengerutkan kening, tatapan tajamnya mengamati batu-batu yang tidak biasa itu dengan cermat. Ia merasa bahwa batu-batu yang tidak biasa ini tampaknya terhubung dengan formasi misterius, menjadi sebuah saluran masuk yang diam-diam menarik dan mentransfer energi spiritual ke dalam gua spiritual. Kebanyakan orang akan kesulitan mengamati perubahan-perubahan halus ini, dan Lu Feng serta yang lainnya juga sangat berhati-hati. Namun Lin Chen terlalu peka terhadap mereka yang ada di papan spiritual pavilion penjinakan hewan buas. Dan telah waspada sebelumnya. Hehe, aku mengerti kalian ingin mempersulitku. Tapi kalian buru-buru berurusan denganku seperti ini, bukankah kalian terlalu meremehkanku? Lin Chen tersenyum tipis. Ya, niat Lu Feng dan mereka sangat sederhana, menggunakan batu-batu yang tidak biasa dan formasi tersebut untuk perlahan-lahan menguras energi spiritual dari gua spiritual Lin Chen dan mentransfernya ke gua spiritual mereka sendiri. Jika mereka berhasil, gua spiritual Lin Chen akan menjadi gua cave. Karena kau begitu licik, maka aku akan menggunakan caramu sendiri untuk melawanmu. Lin Chen mendengus dalam hati dan tanpa sadar mengeluarkan sebuah manik-manik bercahaya redup di tangannya. Itu benar. Itu adalah mutiara agung yang dianugerahkan oleh tetua besi. Untuk menghadapi Niumo saat itu, Lin Chen tidak punya pilihan selain menggunakan mutiara mendalam. Namun mutiara agung tetaplah harta sihir tingkat mistik. Selama ia menyimpan sejumlah kekuatan spiritual tertentu, ia dapat memulihkan kekuatannya. Dan selama waktu ini, Lin Chen juga telah menghabiskan banyak batu spiritual untuk mengolah mutiara agung, yang dapat dianggap sebagai pemulihan 5 lapisan kekuatan Xuan. Jika dilihat dari efek penyerapan spiritualnya, beberapa batu yang tidak biasa ini seperti seorang penyihir kecil bertemu dengan penyihir besar jika dibandingkan dengan mutiara agung. Jika orang lain tidak menyinggung perasaanku, aku tidak akan menyinggung perasaan orang lain. Jika orang lain menyinggung perasaanku, aku akan membalasnya 100 kali lipat. Ekspresi Lin Chen tampak muram. Apapun metode yang digunakan terhadapnya, Lin Chen tentu saja akan melawan tanpa ragu-ragu. Tidak bisa menolong dirinya sendiri. Lin Chen memegang mutiara agung di telapak tangannya, dengan hati-hati mengarahkan energi spiritual di sekitarnya untuk perlahan meresap ke dalam mutiara agung tersebut. Gua spiritual ini sendiri memiliki akar spiritual. Sekalipun semua energi spiritual terserap, selama akar spiritual itu masih ada, gua itu masih bisa pulih, tetapi akan membutuhkan waktu yang lama. Saat ini juga, Lin Chen perlahan menghubungkan mutiara agung dengan energi spiritual di dalam gua spiritual, lalu menarik keluar kekuatan yang ada di dalam mutiara agung tersebut. Dengan hati-hati dan teliti menyalurkannya melalui jalur tempat batu-batu aneh itu menyerap energi spiritual. Selesai. Lin Chen diam-diam merasa gembira. Dia akhirnya berhasil mengikat mutiara mendalam ke batu-batu yang tidak biasa itu. Berikutnya, dia harus menggunakan keempat batu yang tidak biasa ini dan formasi yang terhubung untuk melakukan hal sebaliknya dan menyerap energi spiritual dari gua spiritual tempat formasi itu berada. Tentu saja, penyerapan harus cepat, jika tidak, begitu Lu Feng dan yang lainnya menyadarinya, mereka akan segera menghancurkan formasi dan menghentikan penyerapan energi spiritual. Jika dia bisa mengejutkan mereka, saat itu mereka bahkan tidak akan punya waktu untuk menghancurkan formasi. Apakah semuanya berjalan lancar? Tidak apa-apa, tidak ada gerakan yang mencurigakan. Lin Chen mungkin tidak menyadari apapun. Masalah ini tidak bisa terburu-buru. Kita akan perlahan-lahan menguras energi spiritual di gua spiritualnya. Ketika waktunya tepat, kita akan menghancurkan akar spiritual gua spiritualnya dalam satu serangan. Saya punya pertanyaan. Menurut aturan Dewan Spiritual, jika Anda berhasil menantang seseorang, Anda dapat menduduki gua spiritual lainnya. Bukankah kita melakukan sesuatu yang berlebihan? Apakah kau lupa aturan lain? Jika seorang murid yang baru diterima, setelah memperoleh kedaulatan atas gua spiritual, menantang sejumlah ahli Dewan Spiritual dalam setahun, mereka tidak dapat mengubah gua spiritual mereka sesuka hati.
Ini juga demi keadilan. Tentu saja, sekte tersebut dapat mengubah aturan untuk merangsang persaingan di antara para murid. Ini baru 1 tahun. Dengan bakat dan potensinya, bisakah kita benar-benar menghentikannya? Jika dia mendapat kesempatan untuk menjalani baptisan kolam suci, manfaatnya 100 kali lebih besar daripada berlatih di gua spiritual. Meskipun hanya 1 tahun, setidaknya ini bisa mengekang pertumbuhannya sampai batas tertentu. Lagi pula, inilah yang diinstruksikan kakak senior Hao Long dan yang lainnya. Singkatnya, jangan biarkan Lin Chen hidup terlalu nyaman. Memberinya peringatan sudah cukup, kita toh tidak akan kehilangan apapun. Lu Feng dan keempat orang lainnya berkomunikasi secara rahasia. Saat mereka mengira sedang menyerap energi spiritual secara diam-diam dari gua spiritual Lin Chen, mutiara agung di tangan Lin Chen juga perlahan-lahan mengasimilasi batu-batu yang tidak biasa itu, secara bertahap meresap ke dalam diri mereka. Lu Feng dan yang lainnya bersabar, tetapi Lin Chen bahkan lebih sabar. Pertempuran senyap ini berlangsung selama setengah hari. Hehe, waktunya telah tiba. Lin Chen tersenyum dalam hati. Setelah bertahan begitu lama, Lu Feng dan yang lainnya pasti telah mengendurkan kewaspadaan mereka, dan Lin Chen telah sepenuhnya memahami cara kerja formasi tersebut. Langsung, Lin Chen melepaskan indera spiritualnya dan mulai mengendalikan mutiara mendalam, sambil tersenyum licik, hehe, akar spiritual dari keempat gua spiritual seharusnya cukup untuk mengisi kembali energi yang dikonsumsi oleh mutiara mendalam, kan? Dan Lu Feng, setelah berpikir lama dan memastikan tidak ada kelainan, akhirnya merasa benar-benar tenang. Sempurna, dengan cara ini kita dapat membagi energi spiritual di gua spiritualnya secara diam-diam. Sudah lama tidak ada pergerakan, jadi seharusnya tidak ada masalah. Sekarang kita akhirnya bisa bersantai. Aku juga harus mengasingkan diri dengan benar. Lagi pula, uji coba alam liar utara akan dimulai dalam beberapa hari lagi. Aku akan mencoba menerobos lagi. Ku dengar Lin Chen ini sangat licik. Kita bisa sedikit bersantai, tetapi kita tidak boleh lengah. Lu Feng dan yang lainnya terus berkomunikasi, secara bertahap mengurangi kewaspadaan mereka. Selanjutnya, mereka akan perlahan-lahan menguras energi spiritual di gua spiritual Lin Chen. Tepat saat mereka sedang berbicara. Boom, gelombang. Keempat gua spiritual itu bergetar tanpa peringatan. Apa yang sedang terjadi? Aneh, mengapa penyerapan energi spiritual meningkat pesat? Siapa yang mengaktifkan formasi ini atas inisiatif sendiri? Ini terlalu cepat, ini akan membuat Lin Chen waspada, bukan? Hentikan omong kosong, hentikan dengan cepat. Lu Feng dan yang lainnya tercengang. Formasi itu tiba-tiba mempercepat operasinya. Ekspresi Lin Chen berubah garang, dan dia mencibir, hehe, ingin mencuri energi spiritualku. Kalau begitu aku akan membuatmu menangis sampai tak ada habisnya. Santaplah untukku. Tiba-tiba, mutiara agung bersinar terang, terhubung dengan batu-batu yang tidak biasa dan menyatu ke dalam setiap formasi. Tiba-tiba, di dalam mutiara yang agung, tiba-tiba muncul daya hisap yang sangat kuat. Energi spiritual yang semula mengalir keluar tiba-tiba mempercepat aliran baliknya berkali-kali lipat. Bum bum bum, gelombang. Keempat gua spiritual yang bersebelahan bergetar hebat, dan energi spiritual yang bergelombang, seperti 100 sungai yang menyatu ke laut, mengalir deras menuju gua spiritual Lin Chen, menerobos masuk seperti banjir yang mengamuk. Mutiara mendalam yang tampak kecil itu bagaikan jurang tanpa dasar, tak pernah merasa puas, dengan rakus dan haus melahap energi spiritual yang sangat besar yang mengalir masuk. Energi spiritual mengalir kembali. Energi itu mengalir kembali. Astaga, energi spiritual di gua spiritual kita sepertinya berkumpul menuju gua spiritual Lin Chen. Petik 2. Sialan, aku tahu Lin Chen ini licik dan tidak mudah dihadapi, tapi aku tidak menyangka dia akan membalas sekeras ini, membalikkan keadaan. Apa kau masih bicara omong kosong? Apakah kau ingin energi spiritual terserap sepenuhnya? Cepat hancurkan formasi itu dan hentikan hilangnya energi spiritual. Lu Feng dan yang lainnya terkejut sekaligus marah. Mereka mengira mereka benar-benar aman, tetapi mereka tidak menyangka Lin Chen akan menyerang balik secara tiba-tiba dan begitu ganas, membuat mereka benar-benar lengah. Namun, yang membuat mereka semakin marah dan putus asa adalah bahwa formasi spiritual yang telah mereka dirikan telah disusupi oleh kekuatan abnormal yang kuat dan misterius. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Sialan, benda apa ini sebenarnya? Formasi kita terkendali, kita sama sekali tidak bisa menghancurkannya. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan menyaksikan energi spiritual terkuras tanpa ada cara apapun? Ya Tuhan, cepat pikirkan caranya. Jika kita tidak mengendalikannya, akar spiritualnya akan hancur. Dugu Liu Yun dan yang lainnya langsung panik, merasakan energi spiritual yang terus mengalir di dalam gua spiritual, dan sama sekali tidak dapat menghentikannya. Hati mereka sangat sakit, dan mereka dipenuhi amarah yang tak terbatas. Lu Feng menggertakkan giginya karena benci dan berteriak dengan marah, ada kepala di balik dendam ini. Ada tuan di balik hutang ini. Sekarang kita berada di pihak yang benar, segera selesaikan urusan ini dengan Lin Chen. Balas dendam. Selesaikan dengan cara yang benar. Semua orang sangat marah. Karena mereka tidak bisa menghentikan hilangnya energi spiritual, mereka harus menyerah dan bergegas menuju gua spiritual Lin Chen dengan amarah yang meluap.
Haha, menyegarkan, sangat menyegarkan. Perasaan mendapatkan sesuatu tanpa usaha, suasana hati ini sungguh luar biasa. Lin Chen tertawa gembira, energi spiritual yang luas dan melimpah terus mengalir ke mutiara mendalam. Energi spiritual yang bergelombang terus mengalir ke mutiara agung, meningkat secara stabil dan pesat. Energi mutiara agung tampak pulih dengan cepat. Bang, gelombang. Tiba-tiba, terdengar suara keras, dan raungan marah Lu Feng terdengar, Lin Chen. Kau bajingan hina dan tak tahu malu. Keluar dari sini dan matilah sekarang juga. Lin Chen dilindungi oleh mutiara mendalam dan tidak mau repot-repot memperhatikannya. Ya, energi mutiara agung terlalu kuat. Seluruh gua spiritual dipenuhi energi yang dahsyat, dan bahkan pintu batu giok di luar gua spiritual menjadi sekeras besi dan tak dapat dihancurkan. Sialan, Lin Chen ini malah bersembunyi dan tidak menunjukkan dirinya. Aku merasa gua spiritualku akan segera selesai. Ini semua ide burukmu, kenapa kau malah memprovokasi kesialan ini tanpa alasan? Sekarang kau mencoba mencuri ayam dan malah kehilangan nasi, kau benar-benar telah dirugikan. Dugu Liu Yun dan yang lainnya sangat kesal, berteriak dengan keras. Apa yang kau teriakkan? Saat batu penyerapan spiritual dihancurkan, bukti akan hilang, dan Lin Chen lah yang akan melanggar aturan terlebih dahulu. Jika dia tidak berani keluar, maka kita akan memaksanya keluar. Bahkan jika masalah ini dibawa ke Master Pavilion Langit Awan, kita tidak akan menjadi pihak yang menderita. Lu Feng meraung, jika kau ingin membalas dendam padanya, maka hancurkan pintu gua ini untukku. Hancurkan, gelombang. Semua orang sangat marah, menunjukkan kekuatan ilahi mereka dan menyerang pintu gua dengan penuh amarah. Bab 565. Bum bum, gelombang. Serangkaian suara keras terdengar saat Lu Feng dan ketiga temannya dengan marah menyerang pintu masuk gua. Suara apa itu? Siapa yang begitu berani bertindak lancang di puncak spiritual? Hah, apakah itu kakak senior Lu Feng dan yang lainnya? Bukankah gua spiritual itu tempat kakak senior Simatu dulu berada? Tidak, itu tidak benar, pemilik gua spiritual ini sekarang adalah Lin Chen. Lin Chen lagi, kalau orang ini tidak membuat masalah sehari saja, itu seperti matahari terbit setelah hujan. Dia baru beberapa hari berada di gua spiritual, dan sudah memprovokasi kakak senior Lu Feng dan yang lainnya. Melihat sikap mereka, pasti mereka sangat marah. Aneh, kapan pintu masuk gua ini menjadi begitu kokoh? Dengan kekuatan tempur puncak prajurit spiritual 5 revolusi milik kakak senior Lu Feng, pintu itu tidak bergeser sedikitpun. Para murid di papan spiritual dari gua spiritual di puncak spiritual semuanya keluar dari gua mereka, melihat Lu Feng dengan penuh semangat mendobrak pintu masuk gua, mereka semua sangat terkejut. Bang, gelombang. Dengan pukulan lain, pukulan telak, Lu Feng meraung, Lin Chen. Kau pengecut yang hina dan tak tahu malu. Pergi dari sini. Setelah berbicara, sebuah suara dingin bergema, tercela dan tak tahu malu. Hal memalukan apa yang telah kalian, kakak-kakak senior, lakukan? Kalian tahu itu di dalam hati kalian. Sekarang kalian masih berani melawan saya, tidakkah kalian merasa malu? Itu omong kosong. Jangan memfitnah kami. Lu Tian meraung marah. Keadilan ada di hati rakyat, dan aku terlalu malas untuk membuang-buang kata-kata denganmu. Jika kalian, kakak-kakak senior, benar-benar berkunjung dengan tulus, tentu saja aku akan memperlakukan kalian dengan baik. Jika kalian memiliki niat jahat, maka jangan salahkan aku, adik-adik junior, karena bersikap bermusuhan dan tidak mengakui kalian. Lin Chen mendengus dingin. Kakak Lu Feng, Lin Chen sekarang keras kepala, apa yang harus kita lakukan? Jika ini terus berlanjut, gua spiritual kita akan hancur. Perkelahian dilarang di puncak spiritual. Jika kita membuat tetua spiritual khawatir, kita akan mendapat masalah. Lu Tian dan yang lainnya diliputi kecemasan dan kemarahan yang luar biasa. Hehe, Hao Long, sepertinya gerakanmu tidak berhasil. Sialan, Tuan Muda menolak untuk mempercayai kejahatan ini. Kurasa kau terlalu terburu-buru. Kenapa kau tidak bisa bersabar sedikit lebih lama? Tunggu sampai ujian alam liar utara, akan ada banyak kesempatan untuk menghadapinya. Tuan Muda tidak tahan melihat Lin Chen begitu puas dengan dirinya sendiri. Karena dia telah mencapai puncak spiritual, saya harus memberinya peringatan untuk meredam semangatnya. Tapi saya tidak menyangka Lu Feng dan sampah-sampah lainnya bahkan tidak mampu menangani masalah sekecil ini. Jangan salahkan mereka, kemampuan Lin Chen sangat aneh. Kurasa kau harus segera menjauhkan diri dari masalah ini, jika tidak, jika kau membuat tetua spiritual khawatir, kau mungkin akan merusak peluangmu di ujian alam liar utara lagi. Di antara awan, berdiri dua sosok, Sima Haolong dan Dugu Tianlang. Melihat hubungan mereka, tampaknya mereka telah mencapai semacam kesepakatan dan tidak lagi berselisih. Di dalam gua spiritual, energi melonjak, dan cahaya aneh bersinar terang. Lin Chen duduk dengan tenang di atas platform giok, seperti batu karang, mengendalikan mutiara agung, dengan penuh semangat menyerap energi spiritual yang sangat besar. Haha, penuh, hampir penuh. Lin Chen tertawa gembira. Dibandingkan dengan inti spiritual alami paling murni di puncak spiritual, dia bisa menghemat banyak batu spiritual. Sialan, bagaimana pintu masuk gua ini bisa menjadi begitu kuat? Bagaimana mungkin tidak kuat? Gua spiritual Lin Chen telah menyerap inti spiritual dari gua spiritual kita dan berada pada kekuatan puncaknya. Lalu, apakah kita hanya bisa menyaksikan inti spiritual kita terserap hingga kering?
Setelah lama menyerang pintu masuk gua tanpa berhasil menembusnya, Lu Tian merasa cemas sekaligus kesal. Kita tidak bisa menahan diri lagi. Karena Lin Chen ingin membuat kekacauan, maka kita akan mengikuti permainannya sampai akhir dan melihat bagaimana dia menjelaskan dirinya kepada tetua spiritual nanti. Ekspresi Lu Feng berubah garang. Boom, gelombang. Kekosongan itu bergetar, Lu Feng membentuk segel dengan telapak tangannya, memadatkan segel roh. Melihat ini, Lu Tian dan yang lainnya mengeraskan hati mereka, dan aura mereka meledak, mengumpulkan segel roh. Segel roh. Apakah mereka gila? Tetua spiritual memiliki temperamen buruk. Jika tetua spiritual menjadi sangat marah seperti petir, mereka tidak akan bisa lolos dari hukuman. Mari kita menjauh agar tidak terlibat. Semua orang menghela napas penuh emosi, takut akan bencana, dan mundur jauh. Hancur, gelombang, teriak Lu Feng. Peng peng peng, gelombang. Segel roh yang cemerlang, bagaikan pelangi yang mengalir, menghujani pintu masuk gua satu demi satu. Sudah berakhir, seru semua orang. Namun, sebuah kejadian aneh terjadi. Ketika segel roh yang sangat kuat itu menyentuh pintu masuk gua, mereka tampak menghasilkan gaya hisap aneh, yang dengan cepat menyerap kekuatan spiritual di dalam segel roh tersebut. Sesaat sebelumnya, terdengar guntur dan kilat. Sesaat kemudian, suasana menjadi tenang dan damai. Tiba-tiba, setiap segel roh, seperti lembu lumpur yang memasuki laut, tenggelam tanpa jejak. Kekuatan mereka yang sangat besar sepenuhnya terserap. Segel roh menyusut dari besar menjadi kecil, akhirnya berubah menjadi partikel, dan langsung lenyap menjadi ketiadaan. Ya Tuhan, meterai roh itu benar-benar terserap. Apakah aku sedang berhalusinasi? Formasi spiritual yang kuat dan aneh macam apa yang ada di dalam gua spiritual ini? Apakah ia dapat menyerap kekuatan segel roh? Mungkinkah Lin Chen juga seorang ahli pola arai yang mahir dalam formasi spiritual? Apakah dia mencoba menentang langit? Semua orang benar-benar terkejut. Tak perlu dikatakan lagi, Lu Feng dan yang lainnya bahkan lebih terkejut lagi. Mata mereka terbelalak kaget, wajah mereka kaku, tampak sangat canggung dan menggelikan. Ini jahat. Ini benar-benar jahat. Mungkinkah ini mutasi dalam pembentukan spiritual? Apakah kekuatan spiritual apapun akan terserap? Aku sangat marah. Nasib sial macam apa yang dimiliki Lin Chen ini? Bagaimana bisa hal konyol seperti ini terjadi pada kita? Sudah kubilang sejak lama, jangan memprovokasi kesialan ini. Kita benar-benar telah menjadi kambing hitam. Lu Feng dan yang lainnya dipenuhi amarah dan frustrasi. Bahkan segel roh pun tidak efektif, mereka benar-benar tidak punya cara untuk menghadapinya. Itu benar. Di bawah kekuatan Mutiara Agung, gua spiritual tempat Lin Chen berada telah membentuk formasi spiritual penyerapan roh yang sangat kuat. Bahkan seorang ahli alam bela diri roh 9 revolusi mungkin tidak mampu menembus kekuatan Mutiara Agung. Tidak bisa menolong dirinya sendiri. Lin Chen sengaja memprovokasi mereka, berkata dengan lantang, gua spiritualku hanya menerima tamu yang tulus. Sampah dan binatang buas tidak diterima. Silakan kembali, kakak-kakak senior, dan berhenti mengganggu kultivasiku. Terlalu arogan. Sialan, sekarang aku benar-benar berharap bisa mengulitinya. Berhenti bicara omong kosong. Hancurkan dengan sekuat tenaga. Aku tidak percaya pintu masuk gua ini tidak bisa dihancurkan. Lu Feng meraung marah dan menghunus pedang perang. Istirahat, gelombang. Lu Feng dengan marah mengayunkan pedangnya, kekuatannya bagaikan guntur. Cahaya pedang melesat menembus udara, terasa seperti sambaran petir yang menyambar langit, menerjang ke arah pintu masuk gua dengan amarah yang luar biasa. Melihatnya, saat ujung yang tajam mendekat, pintu masuk gua yang telah lama sunyi itu, seperti binatang buas yang sedang tidur, tiba-tiba tersentak bangun dan membuka mulutnya yang menganga lebar. Itu sudah terbuka. Pintu masuk gua terbuka tanpa peringatan apapun. Ekspresi Lu Feng berubah drastis. Serangan pedangnya meleset, dan dia merasakan kekuatan hisap yang mengerikan, seperti tangan raksasa tak terlihat, tiba-tiba menariknya ke arahnya. Itu terjadi tiba-tiba dan tak terduga. Lu Feng menyadari ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlambat untuk bereaksi. Tanpa persiapan, dia berteriak kaget dan tersedot ke dalam. Ah, gelombang. Lu Feng berteriak, dan di bawah daya hisap yang kuat, dia tersedot ke dalam ruang putih yang luas. Melewati lapisan kabut, sebuah wajah dingin tiba-tiba muncul, dan mata dingin yang tajam seperti pisau langsung terlihat oleh Lu Feng. Selamat datang di tempat tinggalku yang sederhana. Bibir Lin Chen melengkung membentuk seringai jahat. Desis, gelombang. Sebuah pukulan, seperti seberkas cahaya, melesat keluar dari kehampaan putih. Lu Feng terkejut dan tidak sempat bereaksi. Ia hanya merasakan pandangannya menjadi gelap saat sebuah tinju sekeras palu, ganas dan dahsyat, menghantam wajahnya dengan keras. Puff, gelombang. Darah menyembur dari hidung dan mulut Lu Feng, seluruh wajahnya hampir berubah bentuk. Tubuh dan jiwanya terguncang hebat, pikirannya kacau, kesadarannya campur aduk, dan dia terhuyung-huyung lalu jatuh ke tanah. Dia tampak terluka parah dan tidak bisa bangun untuk waktu yang lama. Dengan suara ledakan, pintu masuk gua tertutup kembali, dan tidak terdengar suara apapun. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana kakak senior Lu Feng bisa menghilang begitu saja? Mustahil. Apapun yang terjadi, kakak senior Lu Feng memiliki kultivasi puncak prajurit spiritual 5 revolusi. Sekuat apapun Lin Chen, dia tidak akan bisa menghadapi kakak senior Lu Feng dengan mudah.
Semua orang tercengang, menatap pintu masuk gua yang sunyi, merasa seolah-olah itu adalah monster yang memangsa manusia tanpa memuntahkan tulang. Apakah kamu merasakannya? Meskipun hanya sesaat, kekuatan itu terlalu dahsyat. Bahkan Tuan Muda pun tidak cukup percaya diri untuk menghadapinya. Formasi penyerapan roh. Bahkan formasi penyerapan roh pun tidak memiliki kekuatan sekuat ini. Sepertinya Lin Chen memiliki harta karun mendalam yang melindunginya. Kita benar-benar meremehkan Lin Chen. Sekalipun kita menderita kerugian besar, setidaknya kita mendapatkan pemahaman baru tentang kedalaman Lin Chen. Kita akan memiliki gagasan yang lebih baik tentang bagaimana menghadapinya di masa depan. Sima Haolong dan Dugu Tianlang tampak serius dan diam-diam merasa beruntung. Meskipun rencana itu gagal, setidaknya mereka telah menguji kekuatan Lin Chen. Ini, kenapa tidak ada pergerakan? Mungkinkah kakak senior Lu Feng dikendalikan oleh Lin Chen? Menurutmu apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang? Lu Tian dan yang lainnya saling memandang dengan sangat terkejut. Tiba-tiba, Lin Chen tertawa terbahak-bahak. Haha, aku, Lin Chen, selalu ramah. Karena kakak senior Lu Feng begitu tulus, tentu saja aku harus memperlakukannya dengan baik. Jadi, bagaimana dengan kakak senior lainnya? Apakah kalian ingin masuk untuk minum teh? Dan mengobrol santai tentang kehidupan denganku. Lin Chen, jangan pergi terlalu jauh. Ini adalah puncak spiritual. Jika kau terus bersikap sombong dan lancang serta membuat tetua spiritual khawatir, bahkan jika kau sangat dihormati oleh Master Pavilion Awan Langit, kau tidak akan terhindar dari penderitaan. Asalkan kamu berhenti sekarang, kita akan baik-baik saja. Lu Tian dan yang lainnya menggertakkan gigi karena benci, tetapi tidak berani bertindak gegabah lagi. Jangan khawatir, kakak-kakak senior, saya sangat tulus. Jawab Lin Chen. Lin Chen, aku tahu kau punya beberapa trik murahan, tapi jangan terlalu memaksakan keberuntunganmu. Jika kau punya nyali, jangan jadi pengecut. Keluarlah ke arena bela diri dan lawan aku untuk melihat siapa yang lebih kuat. Aku akan mengajarimu bagaimana menjadi orang yang baik, kata Dugu Liuyun dengan marah. Kau harus menunaikan tugasmu sendiri dulu dan berhenti bersekongkol di belakang orang lain. Belajarlah menjadi orang yang baik dulu, baru kemudian berdebat denganku. Lin Chen mendengus dingin. Sialan, dasar binatang buas, keluar dari sini. Lu Tian meraung marah. Keluar, hehe, kalau begitu berani-beraninya kau masuk. Lin Chen tertawa dingin. Bas, gelombang. Pintu masuk gua terbuka, memperlihatkan ruang putih luas yang penuh dengan misteri yang belum terungkap. Ayolah, selamat datang, kakak-kakak senior, untuk berkunjung. Kalian, kakak-kakak senior, jangan terlalu tidak sopan, kan? Kalau kalian tidak berani, berhentilah berpura-pura menjadi orang penting di depanku. Kata Lin Chen sambil tersenyum, penuh minat. Menarik. Sudah lama sekali sejak suasana semeriah ini di puncak spiritual kita. Mereka bilang Lin Chen bukan tipe orang yang mudah merugi, dan sekarang kita benar-benar melihat buktinya. Semua orang berbicara dengan penuh semangat, tidak terlibat dalam masalah tersebut dan hanya mengamati dari kejauhan. Apa yang harus kita lakukan? Lu Tian dan yang lainnya saling pandang, tidak dapat memutuskan apakah akan masuk atau tidak, mendapati diri mereka dalam situasi yang sulit. Bab 566. Sekarang, Lu Tian dan dua orang lainnya saling pandang, ragu-ragu. Kalian semua tidak berani masuk, kan? Kalau begitu, berhenti mengoceh. Kembali ke tempat asal kalian. Jangan ganggu ketenanganku. Lin Chen mengejek tanpa ampun. Aku benar-benar tidak tahan dengan sikap arogan Lin Chen ini. Jika orang ini ada di depanku sekarang, aku akan menghajar mulutnya sampai babak belur. Orang ini sekarang bertindak semakin berani. Bahkan kakak senior Lu Feng pun mengalami kerugian besar. Sepertinya ada jebakan yang dipasang di dalam, hanya menunggu kita untuk masuk ke dalamnya. Tentu saja aku mengerti, tetapi begitu banyak kakak senior yang menyaksikan kita mempermalukan diri sendiri. Apakah kita akan mengakui kekalahan begitu saja? Bagaimana kita bisa menghadapi siapapun di masa depan? Lu Tian dan yang lainnya sangat bimbang dan menyesal. Karena tidak melihat reaksi apapun, Lin Chen sengaja memprovokasi lagi. Aku sudah mempersilakan kalian masuk, tapi kalian tidak berani. Kalian pengecut. Jika kalian berani membuat masalah, jangan begitu tidak berguna. Kurasa kalian sebaiknya berhenti mempermalukan diri sendiri di luar pintu. Dia sudah keterlaluan. Lu Tian sangat marah. Dia sangat menyebalkan. Binatang ini terus-menerus melanggar batasan kita. Tak termaafkan. Dugu Liuyun menggertakkan giginya karena benci. Kurasa orang ini pasti sudah berusaha keras untuk mengendalikan kakak senior Lu Feng, dan sekarang hanya berakting dan sengaja mencoba menakut-nakuti kita. Mao Nyao menggertakkan giginya dan berkata, lagi pula, kita punya kekuatan dalam jumlah. Apakah kita takut pada badut seperti dia? Tepat sekali. Dengan begitu banyak kakak senior yang menyaksikan, jika kita menyerah sekarang, bagaimana kita bisa menghadapi siapapun di masa depan? Terlepas dari apakah ada jebakan di dalam, aku akan melawan dengan keras. Dugu Liuyun tampak sangat marah. Dua tangan tak bisa mengalahkan empat kaki. Mari kita serang bersama. Aku menolak percaya kita tak bisa mengatasi Lin Chen ini. Lu Tian sangat marah, amarahnya semakin membuncah. Lu Tian dan yang lainnya mulai bergerak. Ini semakin lama semakin menarik. Menurutmu apa hasilnya nanti? Hanya ada dua kemungkinan hasil. Pertama, Lin Chen mungkin benar-benar memasang jebakan, dan Lu Tian serta yang lainnya terjebak. Kedua,
Lin Chen mungkin hanya menggertak, dan Lu Tian serta yang lainnya akan menundukkannya sekaligus. Semua orang berdiskusi dengan penuh semangat, menonton acara itu dengan penuh minat. Gua spiritual ini agak aneh. Lu Tian dan yang lainnya mungkin akan mengalami kerugian. Haruskah kita memperingatkan mereka? Tanya Dugu Tianlang sambil mengerutkan kening. Tidak perlu, kata Sima Haolong dengan wajah muram, Lin Chen ini menyembunyikan banyak rahasia. Kita membutuhkan Lu Tian dan yang lainnya untuk menguji kedalaman dan realita Lin Chen lagi agar kita dapat menemukan pendekatan yang tepat untuk menghadapi bajingan ini di masa depan. Pada saat yang sama, di suatu tempat di balik bayangan, seorang tetua berambut putih, berwajah tua namun masih berwibawa tertawa dengan penuh minat. Hehe, anak kecil ini adalah Lin Chen, si jenius yang banyak dirumorkan itu. Dia memang cukup menarik, dan cukup licik. Saat itu, suasananya canggung. Lu Tian dan yang lainnya dipenuhi amarah, saling melotot dan menggertakkan gigi, siap bertindak. Namun Lin Chen tampak sedikit tidak sabar, berkata dengan lesu, sepertinya kalian benar-benar sekelompok pengecut. Waktu saya sangat berharga, karena kalian tidak berani masuk dan berkunjung, saya akan menutup pintu sekarang. Saya tidak akan melihat kalian keluar. Setelah dia selesai berbicara, serang, Lu Tian meraung. Hosh, hosh, gelombang. Berkas cahaya yang kuat menerobos masuk ke gua spiritual. Dengan ledakan, pintu gua tertutup, dan jantung semua orang berdebar kencang. Mati. Saat Lu Tian dan yang lainnya berteriak, mereka tiba-tiba merasakan daya tarik yang sangat kuat datang langsung ke arah mereka. Seolah-olah mereka ditancapkan magnet, ditarik masuk dengan keras. Oh tidak, gelombang. Ketiganya berubah warna karena terkejut. Ritme serangan awal mereka langsung terganggu, seperti tersandung saat berlari dengan kecepatan penuh, tubuh mereka terhuyung-huyung dan bergoyang. Yang lebih mengejutkan mereka adalah pandangan mereka berubah menjadi hamparan kabut putih yang luas. Bahkan dengan indera spiritual mereka yang kuat, mereka tidak dapat merasakan kehadiran Lin Chen. Jebakan. Lu Tian dan yang lainnya menyadari ada sesuatu yang salah dan hendak mundur. Di gua spiritualku, kau tidak bisa datang dan pergi sesuka hati. Sebuah suara dingin bergema, suara Mei Ying yang seperti hantu, bagaikan hantu tak terlihat di tengah kabut putih, sunyi dan tanpa jejak. Hati-hati, seru Mao Nyao. Kaulah yang seharusnya berhati-hati. Angin dingin menerpa. Mao Nyao bahkan belum sempat melihat wajah Lin Chen dengan jelas ketika sebuah pukulan kuat dan dahsyat menghantam bagian belakang kepala kirinya. Bang, gelombang. Pikiran Mao Nyao terguncang, seluruh kesadarannya terasa seperti tiba-tiba terjun ke jurang tanpa dasar. Ah, gelombang, dengan jeritan kesakitan, Mao Nyao terlempar dan langsung menghilang. Oh Nyao, Dugu Liuyun berteriak. Siapa selanjutnya? Sosok Mei Ying yang seperti hantu tampak muncul dari kabut putih, tak terlihat dan halus. Pergi sana, gelombang. Dugu Liuyun dengan marah mengayunkan pedangnya, mengikuti sumber suara, dan menebas secara horizontal. Uset, gelombang. Pedang panjang itu mengayun, merobek kabut putih. Mei Ying yang jelas-jelas berada di depannya tiba-tiba tampak menguap, lenyap begitu saja. Di belakangmu, teriak Lu Tian dengan tergesa-gesa. Sudah terlambat, Mei Ying yang tampak jahat berputar-putar di sekitar Dugu Liuyun dan mencibir, di gua spiritualku, inilah duniaku. Dugu Liuyun tampak ngeri dan putus asa. Bang, gelombang. Dengan tebasan horizontal, dia menyerang leher Dugu Liuyun. Dugu Liuyun pingsan tanpa sadar dan kemudian diseret oleh cakar tak terlihat, menghilang seketika. Bermain curang, binatang buas, matilah. Lu Tian meraung, matanya merah padam, lalu menghunus pedang perang. Seperti lalat tanpa kepala, dia mengayunkan pedang perang itu dengan liar. Hosh, hosh, gelombang. Energi pedang saling bersilangan, tetapi energi pedang yang diayunkan seperti lembu tanah liat yang memasuki laut, menghilang sepenuhnya dalam sekejap. Di gua spiritualku, sekuat apapun kultivasi kalian, kalian seperti manusia biasa, mudah dikalahkan. Di tengah kabut tebal yang berputar-putar, sosok hantu Mei Ying tampak samar-samar. Lu Tian hampir tersesat dalam kabut putih. Energi pedang apapun yang diayunkan akan langsung dan anehnya diserap. Merasakan hembusan angin dingin menyerang, rasa takut di dalam hatinya semakin meningkat. Dentang, gelombang. Pedang perang itu jatuh ke tanah. Lu Tian hampir menangis, memohon dengan getir, Saudara Chen. Tidak, Tuan Chen. Kami buta, kami terlalu percaya diri. Mohon ampunilah kami. Tepat setelah dia selesai berbicara, kabut putih itu menghilang, dan sesosok dingin mendekat, memperlihatkan wajah Lin Chen yang tampan dan dingin. Dia berkata dengan nada menghina, tahukah kau, yang paling kubenci adalah orang-orang penakut dan pengecut yang takut mati. Anda. Lu Tian melompat ketakutan, tanpa sadar mundur setengah langkah, lalu amarahnya meluap, melancarkan pukulan dahsyat, bajingan. Pergi ke neraka. Uset, gelombang. Seberkas cahaya, kuat dan menyilaukan, menyebar kabut putih dan arus udara, menerpa langsung wajah Lin Chen. Lin Chen tetap tak bergerak, bibirnya sedikit melengkung, lalu berkata dengan tenang, kau benar-benar belum belajar dari kesalahanmu. Sudah kubilang, begitu kau berada di gua spiritualku, bahkan jika kau seekor harimau, kau harus tunduk. Tiba-tiba, Lin Chen, tanpa mengubah ekspresinya, langsung membalas pukulan itu dengan pukulannya sendiri. Bang, gelombang.
Tinju mereka berbenturan. Lutian merasa ngeri karena kekuatan di tinjunya dengan cepat diserap dan hilang selama serangan itu. Sementara itu, pukulan Lin Chen semakin kuat. Semuanya sudah berakhir. Wajah Lutian memucat. Cih, gelombang. Darah menyembur dari mulutnya. Lutian merasa seolah seluruh lengannya akan lumpuh. Dengan jeritan, dia terlempar seperti rudal. Selesai. Lin Chen bertepuk tangan. Dengan mutiara mendalam yang melindungi formasi, siapapun di bawah alam inti emas harus patuh dan terkendali. Di luar, suasana hening, tanpa ada pergerakan. Hah, kenapa tidak ada pergerakan lagi? Ya Tuhan, mungkinkah mereka benar-benar musnah? Sejak kapan gua spiritual menjadi begitu kuat? Tidak ada reaksi selama ini, kemungkinan Lutian dan yang lainnya sudah tamat. Sepertinya Lin Chen ini benar-benar pembawa sial. Lebih baik menjauhinya di masa depan. Semua orang tersentak menghirup udara dingin, diam seperti jangkrik di musim dingin. Seperti yang diharapkan, Dugu Tianlang menggelengkan kepalanya. Sialan, rahasia apa yang tersembunyi di dalam gua spiritual ini? Sima Haolong sangat marah. Ingin tahu, kalau begitu, kenapa kamu tidak coba saja? Kau pikir tuan muda itu bodoh? Jangan coba-coba juga. Aku masih belum memahami Lin Chen ini, aku tidak berani mengambil risiko dengan mudah. Sima Haolong dan Dugu Tianlang juga merasa terintimidasi dan tidak berani bertindak gegabah. Untuk waktu yang lama, masih belum ada pergerakan. Aku sangat cemas. Apa yang terjadi di dalam? Siapa tahu? Meskipun aku tidak tahu dari mana konflik itu berasal, aku memperkirakan kakak senior Lu Feng dan yang lainnya yang memprovokasinya terlebih dahulu. Mengingat kepribadian Lin Chen yang pendendam, dia mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi tanpa memberi mereka pelajaran. Meskipun semua orang penasaran, mereka juga diam-diam berduka atas kematian Lu Feng dan yang lainnya. Dugu Tianlang tampak menemukan sesuatu dan berkata dengan terkejut, pasti ada yang salah. Masalah apa yang kamu lihat? Sima Haolong cepat bertanya. Perhatikan baik-baik gua spiritual tempat Lu Feng dan yang lainnya berada. Inti spiritualnya sangat terkuras. Jika ini terus berlanjut, bahkan akar spiritual mereka pun bisa hancur. Kata Dugu Tianlang dengan terkejut. Jadi begitulah. Sima Haolong tiba-tiba menyadari dan berkata dengan marah, orang-orang ini benar-benar sampah yang tidak berguna. Kita mengirim mereka untuk merebut inti spiritual gua spiritual Lin Chen, tetapi sekarang markas mereka sendiri telah diserang. Dari kelihatannya, Lin Chen ini mungkin memiliki harta karun yang dapat menyerap inti spiritual. Dan dengan membangun formasi spiritual yang kuat di gua spiritual untuk menyerap energi spiritual, dia dapat dengan mudah menghadapi Lu Feng dan yang lainnya. Gumam Dugu Tianlang. Tepat saat dia sedang berbicara. Bas, gelombang. Pintu gua terbuka, dan mata semua orang membelalak saat mereka melihat ke dalam. Tiba-tiba. Gelombang. Teriakan menggema. Lu Feng dan yang lainnya terlempar satu persatu, dengan wajah memar, tampaknya telah dipukuli. Terima kasih 4 kakak senior atas kunjungan Anda. Saya mohon maaf atas keramahan yang kurang baik, mohon maafkan saya. Tawa mengejek yang sangat kasar bergema. Lin Chen, dasar binatang buas, aku akan membalas dendam. Jika kau berani, tinggallah di gua spiritual seumur hidupmu, kalau tidak aku akan mencabik-cabikmu. Penghinaan hari ini, akan kubalas 100 kali lipat di masa depan. Lu Feng dan yang lainnya hampir gila karena marah. Setelah menderita kekalahan besar, mereka tidak berani menerobos masuk lagi untuk mencari hinaan, dan karena tidak punya muka untuk bertemu siapapun, mereka pergi dengan malu-malu. Mereka benar-benar musnah sepenuhnya. Ini terlalu menakutkan. Jika Lin Chen terus berkembang, bukankah dia akan menjadi tak terkalahkan? Jika Lin Chen masih bisa kembali hidup-hidup dari ujian alam liar utara, prestasinya di masa depan pasti akan melampaui kakak senior Haolong. Semua orang tercengang dan benar-benar yakin. Saat mereka sedang berdiskusi, Lin Chen tiba-tiba berseru, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya, kakak Sima Haolong. Saya berani bertanya, maukah kakak Haolong memberi saya kehormatan untuk duduk? Mulut Sima Haolong berkedut. Tamparan di muka. Ini benar-benar tamparan di muka. Bab 567. Sima Haolong. Semua orang tak kuasa menahan diri untuk mendongak, di mana dua sosok samar-samar terlihat di dalam awan. Apakah Lin Chen ini benar-benar gila? Dia benar-benar mempertaruhkan keberuntungannya, bahkan bersaing dengan kakak senior Haolong. Meskipun kesombongannya bodoh, keberaniannya sungguh patut dikagumi. Semua orang menghela napas takjub. Selain Dugu Tianlang, satu-satunya yang berani menantang peringkat 1 di papan spiritual adalah Lin Chen. Oh, Lin Chen ini akan menamparmu, kata Dugu Tianlang sambil tersenyum, merasa hal itu menarik. Jangan berdiri di sana sambil mengejek. Aku bahkan tidak menganggap badut seperti itu sebagai sesuatu yang pantas. Sima Haolong mendengus dingin. Dia telah menderita kerugian besar di tangan Lin Chen terakhir kali dan sekarang ditantang secara terbuka oleh Lin Chen lagi. Dia merasa seperti ditampar, wajahnya memerah karena malu. Dia tidak bisa menahan diri. Sima Haolong mendengus pelan, sialan. Apa kau, dari semua orang, berhak memintaku keluar? Haha, kakak senior Haolong memang tetap gagah perkasa seperti biasanya. Statusku sederhana, jadi tentu saja aku tidak bisa mengundang dewa besar sepertimu.
Lin Chen tertawa terbahak-bahak dan berkata dengan nada meremehkan, aku hanya takut ada orang yang merasa bersalah dan tidak berani datang berkunjung. Aku terlalu malas untuk membuang-buang kata-kata pada badut sepertimu. Sima Haolong mendengus dingin. Orang jujur tidak melakukan sesuatu secara diam-diam. Kakak Haolong memiliki pengaruh sebesar itu untuk menghasut orang lain agar berurusan denganku, namun dia bahkan tidak berani mengakuinya. Ejek Lin Chen. Lancang. Sima Haolong sangat marah dan berteriak, Lin Chen. Tanpa bukti, jangan membuat tuduhan tanpa dasar. Karena kakak senior Haolong berpura-pura bingung, aku akan memperjelasnya. Kata Lin Chen dingin, aku tahu kau memiliki banyak pengaruh di paviliun penjinakan hewan, tapi aku juga tidak mudah diintimidasi. Kau menghasut para kakak senior lainnya untuk memasuki gua spiritualku, meletakkan batu-batu aneh, dan mencoba mencuri inti spiritual gua spiritualku. Aku telah menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Di depan semua kakak senior, kau tidak bisa lepas tangan begitu saja. Jadi begitulah keadaannya. Tiba-tiba semua orang mengerti dan akhirnya mengetahui alasannya. Namun setelah dipikir-pikir lagi, itu masuk akal. Untuk membuat Lu Feng dan yang lainnya mengambil risiko melanggar aturan sekte demi menghadapi Lin Chen, hanya Sima Haolong yang memiliki pengaruh sebesar itu di paviliun penjinakan hewan. Lin Chen ini mahir dalam taktik psikologis dan sangat licik. Sepertinya kau pasti akan menderita kerugian tersembunyi ini, kata Dugu Tianlang sambil menggelengkan kepalanya. Sima Haolong diliputi rasa malu dan marah, lalu berkata dengan nada menghina, jika aku benar-benar ingin berurusan denganmu, itu semudah menghancurkan semut. Tidak perlu taktik murahan seperti ini, itu tidak perlu. Benar sekali, kekuatan ilahi kakak senior Haolong memang tak tertandingi, jadi wajar saja dia tidak menganggapku penting. Aku hanya tidak tahu apakah kau, kakak senior, berani memasuki sarang semutku. Lin Chen memprovokasi. Kamu tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat, apakah Anda merasa bersalah dan tidak berani? Lin Chen, jangan terus menguji kesabaranku. Manusia butuh harga diri, pohon butuh kulit kayu. Sang tokoh utama yang terhormat di Dewan Spiritual, yang disebut jenius pertama dari paviliun penjinak binatang, namun dia bahkan tidak memiliki keberanian sebanyak ini. Sejujurnya, aku membencimu dari ujung kepala sampai ujung kaki sekarang. Diam. Sima Haolong sangat marah hingga ia melompat-lompat karena amarahnya. Kapan ia pernah mengalami penghinaan seperti ini? Kakak Haolong, aku tahu kau ingin berurusan denganku dan membunuhku. Sebenarnya, itu tidak terlalu merepotkan. Aku, Lin Chen, ada di gua spiritual ini. Selama kau berani masuk, hidup dan mati akan bergantung pada kekuatan kita sendiri. Lin Chen berkata dengan lantang, bahkan keempat kakak senior itu memiliki keberanian sebesar itu. Jangan bilang kau juga tidak berguna. Tidak berguna. Kata-kata Lin Chen terlalu kasar. Masalah ini sulit diselesaikan. Nomor 1 di papan spiritual. Aku benar-benar tidak tahu dari mana Lin Chen mendapatkan keberaniannya. Semua orang dipenuhi kekaguman. Lin Chen ini telah mengepungnya dengan begitu cepat. Kakak Haolong, sepertinya kau tidak punya pilihan selain bertindak sekarang. Aku yakin dengan kekuatanmu, menghadapinya sudah lebih dari cukup. Dugu Tianlang bersemangat. Sialan, aku akan mengulitinya hidup-hidup. Sima Haolong sangat marah. Karena Lin Chen sudah mengatakan banyak hal, tentu saja tidak ada alasan untuk mundur. Ledakan. Awan-awan bergolak dengan dahsyat, dan kekuatan yang sangat besar dan luar biasa, seperti awan gelap kiamat, menekan dengan berat. Tiba-tiba, sesosok agung berdiri seperti gunung, wajahnya dingin dan tegas, matanya dipenuhi amarah yang meluap, sedikit keganasan terpancar di dalamnya. Aura yang tak terlihat, kuat, dan menakutkan terpancar darinya, turun dengan berat. Kakak Haolong, yang nomor 1 di papan peringkat spiritual sudah lama tidak bergerak. Setahun yang lalu, kakak senior Haolong telah mencapai puncak alam bela diri roh tingkat ke-7, dan posisinya di papan spiritual tak tergoyahkan. Sekarang, setahun kemudian, kultivasi kakak senior Haolong pasti telah meningkat, diperkirakan telah mencapai alam bela diri roh tingkat ke-8, bukan? Aura yang begitu kuat, aku hampir tidak bisa bernapas karena tekanannya. Aku benar-benar tidak mengerti keberanian macam apa yang dimiliki Lin Chen sampai berani menantang kakak senior Haolong di depan umum. Jangan terus mengkritik Lin Chen. Katakan padaku, di antara semua yang hadir, siapa yang memiliki keberanian seperti dia? Semua orang terdiam, mengakui rasa rendah diri mereka. Lin Chen, yang bersembunyi di gua spiritual, merasakan aura kuat yang terpancar dari luar dan tersenyum dalam hati. Jika seekor harimau tidak menunjukkan kekuatannya, mereka akan mengira aku kucing yang sakit. Aku bisa mentolerirmu untuk sementara waktu, tetapi aku tidak akan membiarkanmu menindasku lagi. Kali ini, aku akan membiarkanmu masuk sambil berdiri dan keluar dengan merangkak. Dengan mutiara agung di tangan, memanfaatkan waktu dan lokasi yang tepat, ditambah kekuatan Lin Chen sendiri, tidak ada seorang pun di bawah alam inti emas yang mampu menandinginya di dalam gua spiritual, bahkan Sima Haolong sekalipun. Tidak lama kemudian, Sima Haolong perlahan turun keluar gua spiritual Lin Chen, wajahnya muram, dan berkata dingin, Lin Chen. Aku tahu kau tidak takut sekarang. Tapi jika kau berpikir menggunakan beberapa trik murahan bisa menjadi modal untuk kesombongan dan keangkuhanmu, maka kau sangat salah. Percuma saja bicara lebih lanjut, kakak Haolong, silakan masuk ke dalam gua untuk mengobrol. Jawab Lin Chen. Sialan,
Dasar bodoh yang terlalu percaya diri. Wajah Sima Haolong tiba-tiba berubah dingin, dan dia berkata dengan suara berat, semua kakak senior yang hadir adalah saksi. Saat ini, kaulah yang memprovokasi duluan. Jika sesuatu terjadi padamu, itu salahmu sendiri, jangan salahkan aku. Kakak Haolong, saya hanya mengundang Anda sebagai tamu, jangan terlalu serius. Lin Chen tersenyum tipis. Mungkinkah kau ingin mengingkari janjimu? Sima Haolong mendengus dingin. Aku bilang, hidup dan mati bergantung pada kemampuan kita sendiri. Lin Chen sengaja memprovokasi, jika kakak senior tidak berani masuk, katakan saja, tidak perlu membuang-buang kata-kata yang tidak perlu. Berani. Sima Haolong sangat marah, dan niat membunuh terpancar dari matanya. Uset, gelombang. Sebilah pedang panjang yang menyilaukan muncul di udara, memancarkan cahaya dingin, ki pedangnya menyerang orang-orang. Dentang, gelombang. Energi pedang bergetar hebat, seolah-olah raungan naga menggema, mengguncang hati orang-orang. Pedang Qinglong. Pedang paling tajam di bawah senjata agung. Pedang ini dianugerahkan oleh Master Paviliun Awan Langit. Konon, pedang ini ditempa dari esensi naga sejati, mampu memotong besi seperti lumpur, dan dapat memotong rambut hanya dengan hembusan angin, sangat tajam. Kakak Haolong bahkan telah memperlihatkan pedang Qinglong. Sepertinya dia benar-benar serius. Semua orang terdiam seperti jangkrik di musim dingin, dipenuhi kekaguman. Pedang Qinglong. Mata Dugu Tianlang sangat panas. Alasan kebenciannya terhadap Sima Haolong adalah karena dia pernah bersaing dengan Sima Haolong untuk mendapatkan pedang Qinglong di masa lalu dan sayangnya kalah. Bas-bas, gelombang. Pedang naga surgawi di tangan Lin Chen sepertinya merasakan aura naga dan menjadi sangat bersemangat, ingin segera mencoba. Pedang yang bagus. Lin Chen merasa sangat terkejut. Segala esensi naga, atau roh naga dapat diserap oleh pedang naga surgawi. Dan pedang naga surgawi milik Lin Chen sudah sangat dekat dengan tingkat senjata mendalam, sama sekali tidak kalah dengan pedang Qinglong. Pria tua yang bersembunyi di kegelapan itu mengerutkan kening dan berkata, karena bahkan pedang Qinglong telah digunakan, sulit untuk mengakhiri ini. Pertarungan antara dua jenius hebat, cedera apapun di pihak manapun adalah kerugian bagi paviliun penjinak hewan kita. Haruskah aku ikut campur dan menghentikan mereka? Setelah berpikir sejenak, lelaki tua itu sangat terkejut dengan kekuatan Lin Chen dan memutuskan untuk mengamati lebih lanjut. Sima Haolong tahu betapa dahsyatnya gua spiritual di hadapannya. Jika dia menerobos masuk begitu saja, apa yang menantinya pastilah sarang naga dan tempat persembunyian harimau. Setelah keheningan yang panjang, Sima Haolong diam-diam mengumpulkan kekuatan, dan gelombang niat pedang yang mengerikan dilepaskan, segera membangkitkan angin puting beliung dan raungan naga, mengamuk dan bersiul, menyapu langit. Kekuatan naga yang sangat besar, luar biasa, memadatkan seluruh atmosfer langit. Sangat kuat. Semua orang ketakutan dan mundur karena takut. Dia memang telah mencapai kultivasi putaran ke-8. Sepertinya akan lebih sulit lagi untuk mengejar orang ini, Dugu Tianlang menghela napas dan menggelengkan kepalanya. Setelah bertarung dengan Sima Haolong selama bertahun-tahun, Sima Haolong selalu selangkah lebih maju. Wajah Sima Haolong dingin dan tegas, tubuhnya memancarkan aura yang menusuk, dan cahaya pedang di tangannya tampak berkilat seperti naga biru. Pertama, ambil pedang dariku, teriak Sima Haolong. Uset, gelombang. Sebuah tebasan pedang dari kejauhan, disertai raungan naga yang mengejutkan, seekor naga cahaya biru panjang, menyapu ki pedang yang mendominasi dan ganas. Seperti pelangi yang mengejutkan menembus udara, ia menyerang dengan guntur dan kilat, melesat langsung ke gua spiritual. Namun, ki pedang cahaya naga yang awalnya kuat dan dahsyat, setelah memasuki gua spiritual, kekuatannya yang besar langsung lenyap seperti batu yang tenggelam ke laut, secara bertahap larut hingga benar-benar hilang. Apa yang terjadi? Bahkan ki pedang Qinglong milik kakak senior Haolong pun dengan mudah dinetralisir. Ya Tuhan, artefak dahsyat apa yang tersembunyi di dalam gua spiritual ini? Tidak heran kakak senior Lu Feng dan yang lainnya menderita kerugian. Sekarang bahkan kakak senior Haolong pun tak berdaya. Lin Chen berani bersikap begitu arogan, sepertinya ada alasan di baliknya. Semua orang tercengang, sangat terkejut. Ini, mulut Sima Haolong berkedut. Bahkan ki pedang Qinglong miliknya yang paling dibanggakan pun dengan mudah dinetralisir. Sejujurnya, Sima Haolong memang tidak cukup percaya diri untuk menghadapi Lin Chen. Haha, kakak Haolong ragu-ragu dan ingin menguji kekuatanku. Itu sangat bijaksana, tapi bukankah kau terlalu menahan diri? Sedikit kekuatan ini bahkan tidak cukup untuk membuatku geli. Lin Chen mencibir. Binatang buas ini. Sima Haolong menggertakkan giginya karena benci. Awalnya ia berniat mundur, tetapi kata-kata Lin Chen begitu mutlak, memaksanya berada dalam dilema dan sangat kehilangan muka. Lin Chen ini terlalu licik. Dia tidak pernah kalah saat merencanakan intrik melawan orang lain. Sepertinya Sima Haolong akan jatuh kali ini. Dugu Tianlang menggelengkan kepalanya diam-diam dan menyeringai sinis, namun, ketika dua harimau bertarung, salah satunya pasti terluka. Justru inilah yang aku inginkan. Melihat Sima Haolong tetap tak bergerak, Lin Chen kembali memprovokasi, kakak Haolong. Setiap orang pasti pernah mengalami saat-saat di mana mereka tidak sehebat orang lain. Kau harus mengakui kekalahan jika memang perlu. Kurasa tidak ada yang akan meremehkanmu. Lagi pula, kau adalah jenius nomor 1 yang terkenal di paviliun penjinak hewan kita. Jenius pertama. Saat keluar dari mulut Lin Chen, itu sungguh mengejutkan.
Bab 568. Saat ini juga, Sima Haolong menggertakkan giginya karena kesal, sangat marah. Memasuki tempat itu tak diragukan lagi adalah sarang naga. Mundur sama saja dengan kehilangan muka. Sialan, aku masih belum memahami detail di dalam gua spiritual. Jika aku gegabah menerobos masuk, aku pasti akan menderita kerugian. Tapi jika aku meringkuk seperti ini, di depan begitu banyak kakak senior, di mana tuan muda akan menaruh mukanya. Sima Haolong semakin marah saat memikirkannya, tidak percaya bahwa Lin Chen begitu berani menantangnya di depan umum. Kakak Haolong sebenarnya sedang ragu-ragu. Situasi di dalam gua spiritual tidak jelas, dan bahkan Ki Pedang King Long pun mudah dinetralisir. Kakak senior Haolong tentu saja harus mempertimbangkan pilihannya dengan hati-hati. Bahkan kakak senior Tianlang pun tidak memaksa kakak senior Haolong ke dalam dilema seperti ini. Lin Chen ini benar-benar sosok yang patut dibanggakan. Semua orang berseru kaget saat menyaksikan Sima Haolong. Lin Chen dengan berani menggoda, kakak Haolong, sebenarnya, Anda tidak perlu terlalu gugup. Saya hanya mengundang Anda masuk untuk minum teh dan mengobrol. Dasar bajingan, jangan terlalu sombong. Kalau kau berani, lebih baik kau bersembunyi saja di sana seumur hidupmu. Seru Sima Haolong dengan marah. Berapa lama aku mengurung diri di dalam tidak penting. Yang penting adalah apakah kau, kakak senior, berani masuk. Jika kau tidak berani, berhentilah mengoceh. Jujur saja, kau bertingkah seperti perempuan sekarang, begitu cerewet, kata Lin Chen dengan nada meremehkan. Wanita. Sima Haolong sangat marah, meraung, Lin Chen. Apapun yang kau andalkan. Hari ini, Tuan Muda pasti akan membuatmu menderita kekalahan telak dan mengajarimu bagaimana menjadi orang yang baik. Setelah berbicara, Sima Haolong memegang pedangnya yang tajam dan melesat di udara. Mengetahui ada kekuatan aneh yang dahsyat dan misterius di dalam gua spiritual, Sima Haolong tidak berani langsung menggunakan kekuatan penuhnya, melainkan menyimpan 70% kekuatannya. Dia sama sekali tidak tahu. Sikap hati-hati Sima Haolong justru menguntungkan Lin Chen. Uset, gelombang. Sima Haolong melesat masuk ke gua spiritual. Meskipun dia sudah sepenuhnya siap dan indera spiritualnya terbuka lebar. Namun begitu ia melangkah masuk ke gua spiritual, ia merasakan sensasi yang mengerikan. Sebuah kekuatan hisap yang kuat dan aneh menariknya. Seolah-olah sebuah tangan besar tak terlihat tiba-tiba mencengkeram Sima Haolong dan menariknya ke dalam. Ekspresi Sima Haolong sangat terkejut. Bukan hanya tubuhnya, dia merasa bahwa jika dia menggerakkan sedikit saja kekuatan spiritualnya di dalam, kekuatan itu akan dengan cepat ditelan dan diserap oleh kekuatan aneh yang misterius itu. Dalam keadaan tergesa-gesa, Sima Haolong mengacungkan pedangnya yang tajam. Semburan Ki Pedang King Long yang kuat dan dahsyat menerobos kabut tebal, melesat dan berpacu, melesat di udara. Anehnya, Ki Pedang King Long yang semula sangat kuat dan ganas itu lenyap dalam sekejap, seperti salju musim semi yang bertemu dengan terik matahari. Ia menguap ke udara, menghilang dalam kabut putih tebal. Bang, gelombang. Terjadi guncangan, dan pintu masuk gua tertutup. Tutup lagi. Aku ingin tahu bagaimana situasinya. Lin Chen memiliki harta karun rahasia yang melindunginya, jadi dia tidak takut. Dan kekuatan kakak senior Haolong sangat tinggi. Sangat sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Mari kita tunggu dan lihat hasilnya. Semua mata tertuju pada pintu masuk gua, tak sabar. Jagalah pedang itu seperti gunung. Sima Haolong meraung. Tumitnya menancap ke tanah, dan sosoknya berdiri kokoh dan berat seperti gunung, lurus seperti pedang, tubuhnya mengesankan. Roar, roar, gelombang. Aliran Ki Pedang King Long, seperti badai dahsyat, menyapu tubuh Sima Haolong, membentuk lapisan pertahanan yang tak tertembus, dengan mantap menahan kekuatan tarikan yang kuat. Memang, Sima Haolong telah menstabilkan tubuhnya, tetapi energi spiritual dalam tubuhnya terus terkuras. Jika ini terus berlanjut, dia mungkin akan benar-benar kelelahan sebelum sempat bertemu siapapun. Bermain-main, keluar dari sini, kata Sima Haolong dengan marah. Hehe, jurus kakak Haolong benar-benar luar biasa. Sebuah suara dengan sedikit nada bercanda terdengar. Lin Chen menyingkirkan kabut tebal dan perlahan berjalan keluar, ekspresinya rileks. Dasar makhluk hina, tipuan apa yang kau mainkan? Sima Haolong menatapnya tajam. Tidak peduli metode apa yang kugunakan, selama aku bisa mengendalikanmu, bukankah itu juga sebuah keahlian? Lin Chen mencibir sambil menggoda, aku tahu kekuatanmu sangat besar, berurusan denganku semudah membalikkan tanganmu. Sayangnya, begitu kau memasuki gua spiritualku, bahkan jika kau seekor naga, kau akan berubah menjadi cacing tanah kecil, untuk diinjak-injak olehku. Sombong, Tuan Muda akan membuatmu membayar harga yang pantas kau terima. Sima Haolong sangat marah. Pedang King Long-nya bergerak, dan dia melancarkan serangan dengan pedangnya, naga biru tanpa batas, tak terkalahkan di bawah langit. Bum-bum, gelombang. Semburan Ki Pedang King Long, disertai guntur dahsyat dan raungan naga, menghancurkan segalanya, memusnahkan arus udara, meraung secara horizontal dan vertikal, membawa angin kencang dan gelombang besar, dengan marah menyapu dan menerjang ke arah Lin Chen. Lin Chen tetap diam, senyum misterius muncul di wajahnya. Dia mengaktifkan mutiara mendalam di tangannya, terima. Gelombang. Tiba-tiba, mutiara agung bersinar terang, dan energi yang kuat dan menakutkan memutar medan energi kehampaan, menarik ruang angkasa, secara bertahap membentuk pusaran ruang yang aneh. Melahap.
Serpihan ki pedang King Long terkoyak oleh kehampaan, tidak mampu melawan sedikit pun, dan semuanya ditelan ke dalam mutiara mendalam. Sempurna, sudah penuh lagi. Lin Chen memainkan mutiara mendalam itu sambil tersenyum. Wajah Sima Haolong dipenuhi rasa takut, dan dia tak kuasa menahan diri untuk berseru, menjijikkan. Harta sihir macam apa ini? Harta karun ajaib yang bisa membuatmu patuh. Lin Chen tersenyum tipis. Sombong dan angkuh. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau memiliki harta sihir yang menyerap kekuatan spiritual, kau bisa bertindak lancang di depan Tuan Muda. Sima Haolong berkata dengan marah, kau memiliki harta sihir, bukan berarti Tuan Muda tidak memilikinya. Perisai bela diri ilahi. Sima Haolong mengangkat lengannya, memperlihatkan perisai perak berbintik-bintik. Permukaannya diukir dengan rune yang padat, sekeras baja dan sekokoh gunung besar. Itu seperti dinding baja yang menjulang ke udara, menghalangi gaya tarik yang kuat. Ini adalah perisai bela diri ilahi Tuan Muda. Perisai ini dapat memblokir semua kekuatan. Bahkan para ahli alam inti emas biasa pun mungkin tidak mampu menembus perisai bela diri ilahi Tuan Muda. Sima Haolong menyatakan dengan penuh percaya diri. Begitu ya, kalau begitu, aku ingin melihat seberapa keras cangkang kura-kuramu ini. Lin Chen menggoda. Cangkang kura-kura. Mata Sima Haolong melotot, dan dia menggertakkan giginya, mengumpat, bajingan. Jika Tuan Muda tidak memotongmu menjadi 8 bagian hari ini, aku bersumpah aku bukan laki-laki. Tiba-tiba, Sima Haolong memegang perisai di satu tangan dan pedang di tangan lainnya, menyerbu lurus ke depan dengan niat membunuh. Menghadapi momentum yang begitu dahsyat, Lin Chen tetap acuh tak acuh, seolah tidak melihat apapun. Melihat. Sima Haolong mendekat sambil mengacungkan pedang panjangnya dengan penuh amarah. Naga biru melesat di udara, menyerang dengan ganas. Kuali Xuan Huang. Lin Chen dengan anggun mengangkat tangannya, dan kuali Xuan Huang muncul. Kuali itu berat seperti gunung, membawa kekuatan dahsyat, menekan kehampaan, seperti kekuatan gunung besar, menekan dengan momentum petir, menekan dengan sangat kuat. Kuali Xuan Huang. Itu benar-benar senjata yang luar biasa. Wajah Sima Haolong tampak terkejut, dipenuhi rasa takut saat merasakan kekuatan yang sangat berat menekan tubuhnya. Tubuh dan jiwanya langsung terguncang, darahnya membeku, dan untuk sesaat ia hampir tidak bisa bernapas. Dengan tegas, Sima Haolong dengan cepat mengangkat perisai bela diri ilahi, melindungi dirinya sendiri. Boom, gelombang. Terjadi guncangan hebat, ruang hampa bergetar, arus udara bergejolak, dan gua spiritual meraung. Fluktuasi tersebut langsung menyebar keluar gua, menyebabkan ledakan raungan. Bahkan melalui gua spiritual, seseorang dapat merasakan energi mengerikan itu dengan sangat dalam. Kekuatan yang sangat menakutkan. Sebelumnya, ketika Lu Feng dan yang lainnya memasuki gua spiritual, tidak ada pergerakan sama sekali. Sekarang, ada fluktuasi yang kuat. Pergerakan kakak senior Haolong memang luar biasa. Lin Chen terlalu arogan. Sekarang setelah dia mengucapkan kata-kata kasar, sudah terlambat untuk menyesal. Semua orang menggelengkan kepala. Karena ada pergerakan, itu berarti situasi Lin Chen tidak baik. Mereka tidak menyadari bahwa Sima Haolong sangat menderita di dalam hatinya. Boom-boom, gelombang. Kuali berat yang menyerupai gunung itu menghantam berulang kali. Bahkan perisai bela diri ilahi milik Sima Haolong, yang konon kuat dan tak terkalahkan, harus tunduk pada kekuatan kuali Xuan Huang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Lin Chen akan mengungkapkan harta sihir ampuh lainnya. Dari segi tingkatan, itu bahkan lebih kuat daripada perisai bela diri ilahi miliknya. Gelombang. Sima Haolong meraung, seolah-olah sedang memikul gunung Tai di punggungnya. Kakinya terasa berat seperti timah, dan tubuhnya merosot. Dia berjuang untuk menopang perisai bela diri ilahi tetapi terus-menerus terdorong mundur, merasa seolah-olah semua tulang di tubuhnya akan hancur. Apakah ini yang kau sebut perisai bela diri ilahi yang tak terkalahkan? Kurasa ini seperti tahu, kata Lin Chen dengan nada menghina, sepertinya aku masih perlu mengajarimu bagaimana menjadi orang yang baik. Setelah berbicara, Lin Chen mengedarkan api emas Xuan Huang dan menuangkannya dengan dahsyat ke dalam kuali Xuan Huang. Kekuatan kuali Xuan Huang ditingkatkan oleh api artefak, terutama ketika dipadukan dengan api emas Xuan Huang, kekuatannya menjadi jauh lebih besar. Boom, gelombang. Tekanan berat meningkat secara eksponensial, disertai gelombang energi api yang sangat panas, menekan dan membakar perisai bela diri ilahi. Kebakaran artefak. Sima Haolong sangat terkejut. Menahan tekanan berat saja sudah sulit, dan dengan kobaran api yang dahsyat, itu menjadi semakin tak tertahankan. Rasanya seperti berada di dalam oven, seluruh tubuhnya sangat panas, dipenuhi bekas merah, merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan meleleh. Kakak Haolong, jarang sekali Anda bersikap begitu sopan. Bagaimana kalau kita mengobrol sebentar? Lin Chen tersenyum, berjalan santai, dan perlahan mendekat. Sima Haolong terhimpit oleh kuali Xuan Huang, tidak mampu bergerak sedikit pun. Terlebih lagi, selama dia menggunakan sedikit saja kekuatan spiritual, kekuatan itu akan diserap oleh mutiara mendalam. Seberapapun dia berjuang, dia tidak bisa membalikkan keadaan. Lin Chen. Sima Haolong menatap Lin Chen tajam dan berkata dengan suara berat, ini di puncak spiritual. Seberapapun Master Pavilion Awan Langit menghargaimu, jika kau berani membahayakan nyawaku, kau pasti akan dihukum berat.
Aku bilang aku hanya datang untuk berbicara denganmu tentang filsafat hidup. Bagaimana mungkin aku membahayakan hidupmu? Lin Chen tersenyum tipis. Lagi pula, Sima Haolong adalah murid nomor 1 di papan spiritual Paviliun Penjinak Hewan. Bahkan jika Lin Chen memiliki keberanian yang tak terbatas, dia tidak akan berani membunuh Sima Haolong di puncak spiritual. Sima Haolong benar-benar menyerah, menggertakkan giginya dan berkata, Lin Chen. Tuan muda mengakui kekalahan. Asalkan kau membiarkanku pergi, aku akan menghapus perhitungan sebelumnya dengan saudaraku Hao Tian. Mulai sekarang, di dalam paviliun penjinakan hewan, Tuan muda pasti tidak akan merepotkanmu lagi. Kemampuan Sima Hao Tian memang rendah, dia sendiri yang menyebabkan ini. Kata Lin Chen dingin, lagi pula, dia adalah dirinya sendiri, dan kau adalah dirimu sendiri. Sekarang, ini adalah masalah pribadi antara kau dan aku. Saat berurusan dengan orang lain, sisakan jalan keluar untuk pertemuan di masa mendatang. Jangan bertindak terlalu mutlak. Sima Haolong menggertakkan giginya, marah besar. Oh. Lin Chen mengangguk sedikit, lalu tatapannya tiba-tiba menajam. Uset, gelombang. Sepotong ujung tajam, yang membawa niat membunuh yang fatal, langsung mengarah ke Sima Haolong. Anda. Wajah Sima Haolong memucat karena terkejut. Ia jelas mencium bau kematian. Pupil matanya menyempit tajam, dan ia dipenuhi keputusasaan. Pria tua yang bersembunyi di kegelapan itu juga terkejut oleh gerakan tiba-tiba Lin Chen dan tidak sempat bereaksi untuk menghentikannya. Dalam sekejap, cahaya dingin menyambar dan menghilang dalam sekejap. Helai-helai rambut panjang terurai. Sebuah pedang panjang, berkilauan dingin, diletakkan dengan mengerikan di leher Sima Haolong. Hampir saja. Wajah Sima Haolong pucat pasi. Ia merasa seolah baru saja kembali dari gerbang neraka. Jantungnya berdebar kencang, ia menggigil, dan untuk sesaat, ia kehilangan kesadarannya. Wosh, gelombang. Pria tua yang bersembunyi di kegelapan itu menghela napas lega, seolah beban berat telah terangkat. Bab 569. Lin Chen menodongkan pedang perang ke leher Sima Haolong, auranya sangat dingin. Wajah Sima Haolong pucat pasi seperti kertas, keringat dingin mengalir deras, anggota tubuhnya terasa dingin, dia tidak pernah menyangka akan begitu dekat dengan kematian. Yang lebih memalukan lagi adalah dia ditawan oleh seorang murid baru yang selalu dia pandang rendah. Kakak Haolong, beranikah kau bertaruh? Percayakah kau aku bisa membuat kepalamu bergerak hanya dengan satu pukulan? Ekspresi Lin Chen dingin dan tanpa ampun, matanya yang tajam dan dingin seolah mampu mencabik-cabik seseorang. Kau berani sekali. Bibir Sima Haolong bergetar, tetapi ia dipenuhi rasa takut dan rasa bersalah. Kenapa aku tidak berani? Kau dan aku sama-sama jenius dari paviliun penjinak hewan buas. Apa kau pikir setelah kehilanganmu, paviliun penjinak hewan buas masih mau kehilangan aku? Lagi pula, kaulah yang pertama kali berbuat tidak adil. Kau sudah bilang sebelumnya bahwa hidup dan mati bergantung pada kekuatan seseorang. Aku akan bertindak secara terbuka dan jujur, membunuhmu dengan adil dan merata, itu masuk akal. Kata-kata Lin Chen tajam, nadanya dingin dan kejam, dan matanya berbinar dengan niat membunuh yang kuat. Membunuhku tidak akan ada gunanya bagimu. Sima Haolong bermandikan keringat dingin. Membunuhmu hanyalah pilihan terakhir. Tapi begitulah aku, jika orang lain tidak mempermudahku, aku tidak akan pernah membiarkan mereka merasa nyaman. Lin Chen berkata dingin, baiklah, kesabaranku terbatas. Jika kau tidak ingin dilucuti pakaianmu dan digulingkan di depan orang banyak, tunjukkan sedikit ketulusan dengan kompensasi. Sima Haolong sangat marah hingga wajahnya memerah seperti hati. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Lin Chen, jangan pergi terlalu jauh. Sekarang aku berada di gua spiritualmu, Tuan muda mengakui kekalahan, tetapi bisakah kau bersembunyi di gua spiritual selamanya? Tidak, aku tidak bisa. Untuk membasmi momok, satu-satunya cara yang bisa kulakukan adalah membunuhmu. Ekspresi Lin Chen berubah garang, pedang naga surgawi berkilauan, dan niat membunuh yang kuat terpancar dari matanya. Tunggu, seru Sima Haolong dengan tergesa-gesa. Aku tidak punya urusan untuk dibicarakan dengan orang mati. Ekspresi Lin Chen tiba-tiba menjadi dingin, dan energi pedangnya merembes keluar. Aku menyerah, aku menyerah, aku menyerah. Hentikan. Wajah Sima Haolong memucat karena ketakutan. Benarkah sudah menyerah? Tanya Lin Chen. Menyerah. Kau gila. Sima Haolong menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Karena kau tahu aku orang gila, maka aku bisa melakukan apa saja. Jangan berpikir aku hanya menakut-nakutimu, aku tidak pernah berbelas kasih saat berurusan dengan musuh yang bisa mengancamku. Kata Lin Chen dengan sungguh-sungguh. Aku kalah, aku mengakui kekalahan. Asalkan kau mengampuniku dan menyelamatkan mukaku, kau boleh menyebutkan syarat-syaratmu, tetapi harus dalam batas yang dapat diterima oleh Tuan Muda. Sima Haolong menahan amarahnya dan memilih untuk berkompromi. Seorang pria sejati tahu kapan harus mengalah dan kapan harus teguh. Kakak senior Haolong memang orang yang jujur. Lin Chen tertawa. Katakan, syaratmu. Sima Haolong dengan paksa menahan amarahnya. Aku memang agak serakah. Aku sangat suka mengoleksi harta karun langka, seperti pedang Qinglong dan perisai bela diri ilahi yang kau miliki. Aku sangat menyukainya. Asalkan kakak senior bersedia memberikan harta karun ini, aku akan membiarkanmu pergi dengan terhormat. Kata Lin Chen sambil tersenyum, tampak seperti pedagang yang licik. Apa, nafsu makanmu sungguh tidak biasa. Tuan muda telah bekerja keras untuk mendapatkan pedang Qinglong ini entah berapa lama, ini seperti nyawaku.
Jika kau ingin mengambilnya, kau bisa sekalian mengambil nyawaku. Sima Haolong sangat marah. Baiklah kalau begitu, karena kakak senior sangat keras kepala, aku akan membunuhmu dan mengambil semua milikmu. Lagi pula, setelah kau mati, semua yang ada padamu akan menjadi milikku, jadi kenapa tidak? Wajah Lin Chen langsung gelap, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Tunggu, Sima Haolong panik. Dia menggertakkan giginya dan berkata, kukatakan, itu harus dalam batas yang bisa kuterima. Kau boleh memiliki perisai bela diri ilahiku, tetapi pedang Qinglong sama sekali tidak bisa ditawar. Itu batas terendahku. Baru saja selesai berbicara. Bang, gelombang. Lin Chen langsung melayangkan pukulan, membuat Sima Haolong pusing, dan dengan dingin menegur, kalau begitu, aku akan memberitahumu, itu juga batasku. Jika kau terus mengoceh, aku akan menghajarmu sampai babak belur. Kau berani sekali. Amarah Sima Haolong meluap. Kau sengaja memprovokasiku. Akulah orang yang paling tidak tahan dengan provokasi. Lin Chen mendengus dingin. Tampar, tampar, gelombang. Lin Chen mengangkat telapak tangannya yang sekeras besi dan menampar wajah Sima Haolong seperti hujan. Hentikan, hentikan. Sima Haolong menjerit kesakitan. Pakar nomor 1 yang terhormat di Dewan Spiritual itu diinjak-injak dan dihina oleh Lin Chen, sungguh memalukan. Kau bilang berhenti dan aku berhenti. Kau pikir kau siapa? Pakar nomor 1 di bidang spiritual. Sejujurnya, aku bahkan tidak peduli. Lin Chen tidak sopan dan menamparkan wajah Sima Haolong dengan keras. Gelombang Lin Chen, dasar binatang buas. Jika Tuan Muda bangkit kembali, aku pasti akan mencabik-cabikmu menjadi 1000 bagian dan menyebarkan abumu. Sima Haolong mengumpat dengan ganas dan marah. Keras kepala, iya, kalau begitu, aku akan merobek mulutmu dulu. Mata Lin Chen menyipit, dan pedangnya berputar. Tepat saat Sima Haolong membuka mulutnya untuk berteriak, ujung pedang itu ditusukkan dengan keras ke mulut Sima Haolong. Suara teredam, gelombang. Mata Sima Haolong membelalak kaget, tak mampu berkata-kata, dipenuhi teror. Hehe. Percaya atau tidak, aku akan membuatmu bisu sekarang juga. Tentu saja, jika aku tidak hati-hati dan menggunakan terlalu banyak kekuatan, kau mungkin akan berakhir dengan luka sayatan pisau di belakang kepalamu. Lin Chen tersenyum dingin, tampak seperti iblis jahat. Mata Sima Haolong membelalak kaget, tak mampu berkata-kata karena marah. Apakah kamu sudah bisa bicara dengan benar sekarang? Tanya Lin Chen sambil tersenyum. Sima Haolong mengeluarkan suara teredam, hampir tidak bisa bernapas. Oh, ini sangat sulit, bukan? Jika kau jujur, mengapa kau malah mencari masalah? Lin Chen meliriknya dan tiba-tiba mengeluarkan pedang perangnya. Gelombang. Sima Haolong mengeluarkan teriakan kaget, seolah-olah dia telah disiram air mendidih, seluruh batu terasa sangat panas. Bagaimana, sudah merasa jauh lebih baik? Lin Chen tersenyum tipis. Mata Sima Haolong merah padam, dan dia sangat marah, tetapi di bawah kendali Lin Chen, bahkan dengan kultivasi yang kuat sekalipun, Sima Haolong tidak berdaya melawan Lin Chen dan hanya bisa pasrah pada takdir. Lin Chen, kau kejam sekali, kata Sima Haolong dengan dengusan dingin. Seandainya bukan karena kau, kakak senior, yang begitu tidak baik dan terus-menerus berusaha mempersulitku, kita tidak akan sampai bertengkar. Lin Chen berkata dengan tenang, karena kau gagal, kau seharusnya menyadari kekalahanmu dan membayar harga yang sesuai. Kau menang, Tuan Muda boleh menyetujui syaratmu. Tapi kau harus menjamin kehormatan Tuan Muda. Jika tidak, Tuan Muda akan melawanmu sampai mati. Sima Haolong menggertakkan giginya. Tentu saja, selama kakak senior dengan tulus mempersembahkan harta karun itu, aku tentu akan membiarkanmu meninggalkan gua spiritual dengan bermartabat. Lin Chen tertawa. Ingat kata-katamu. Sima Haolong mendengus dingin, berpikir dalam hati, dasar binatang buas. Tuan Muda akan mentolerirmu untuk saat ini, tetapi ketika ujian alam liar utara tiba, Tuan Muda pasti akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan bagian. Lin Chen sepertinya bisa membaca pikiran Sima Haolong dan menyeringai sinis, hehe, aku tahu kakak senior sangat tidak percaya dan akan membalas dendam padaku selama ujian hutan belantara utara. Tapi aku harus mengingatkanmu satu hal, hutan belantara utara tidak seperti paviliun penjinakan hewan buas. Jika kau berani merugikanku lagi, aku jamin aku pasti bukan yang akan menderita. Meskipun Tuan Muda tidak berurusan denganmu, masih banyak orang lain yang akan melakukannya. Sima Haolong mendengus pelan. Baru saja selesai berbicara. Tamparan, gelombang. Sebuah tamparan keras menggema, dan bekas telapak tangan berwarna merah terang langsung muncul di wajah Sima Haolong. Bajingan, kenapa kau memukulku lagi? Sima Haolong meraung. Maaf, aku terbawa suasana saat memukul. Apalagi kalau melihat orang yang banyak bicara, aku tidak bisa mengendalikan diri. Lin Chen tersenyum jahat. Penghinaan. Penghinaan yang tak terungkapkan. Cukup, Sima Haolong sangat marah dan merasa terhina. Dia menghapus jejak pada perisai bela diri ilahi dan pedang Qinglong, yang kemudian jatuh ke tanah. Dia berkata dingin, aku telah menghapus jejak Tuan. Bebaskan aku segera. Jangan terburu-buru, aku akan memeriksa barangnya dulu. Lin Chen tersenyum dan mengambil pedang Qinglong dan perisai bela diri ilahi, memindainya dengan cermat. Memang benar, capnya telah dihapus, dan sekarang barang-barang itu tidak memiliki pemilik. Tidak buruk, memang pedang yang bagus dan perisai yang kokoh. Terima kasih, kakak senior, saya akan dengan senang hati menerimanya. Lin Chen mengangguk dan tersenyum, cukup puas.
Biarkan aku pergi, ingat, lakukanlah dengan bermartabat. Sima Haolong berusaha sekuat tenaga untuk menahan amarahnya. Martabat, tentu saja martabat. Lin Chen tertawa, tawa yang sangat jahat. Kau, Sima Haolong terkejut, dan perasaan buruk menyelimuti hatinya. Di luar gua spiritual. Sudah setengah jam, kan? Aneh, mengapa tidak ada pergerakan? Aku ingin tahu bagaimana situasi di dalam. Meskipun Lin Chen ini agak aneh, kekuatan kakak senior Haolong diakui secara publik. Mengingat kepribadian kakak senior Haolong, dia mungkin sedang menghukum Lin Chen, kan? Lin Chen ini terlalu sombong dan tidak tahu bagaimana mengendalikan diri. Sekarang dia telah jatuh ke tangan kakak senior Haolong. Semua orang menatap pintu masuk gua, cemas dan penasaran, menunggu jawabannya. Keributan tadi cukup signifikan. Mereka pasti berkelahi. Dengan kekuatan Sima Haolong, bahkan jika dia tidak bisa mengatasi situasi ini, dia tidak mungkin selemah itu. Mereka seharusnya saling melukai. Dugu Tianlang mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Sima Tianqi akhirnya muncul. Kiki kecil. Dugu Tianlang sangat gembira dan berkata dengan antusias, ini pertama kalinya kau berinisiatif bertanya padaku. Hentikan omong kosong ini, apa sebenarnya yang terjadi? Sima Tianqi bertanya dengan cemas dan tidak sabar. Oh, itu Lin Chen. Dia kembali bersaing dengan Sima Haolong. Mereka sedang bertarung di dalam gua spiritualnya sekarang. Kita belum tahu hasilnya, jawab Dugu Tianlang. Ini, Sima Tianqi sangat terkejut dan berkata dengan marah, Lin Chen ini selalu membuat masalah. Dia baru beberapa hari berada di puncak spiritual dan sudah berkelahi dengan seseorang. Dia hanya mencari kematiannya sendiri. Baru saja selesai berbicara. Bas, gelombang. Pintu masuk gua terbuka, dan mata semua orang serempak membelalak. Ah, gelombang. Dengan teriakan kaget, Sima Haolong terlontar keluar, mengumpat dengan marah, Lin Chen. Kau bajingan hina dan tak tahu malu. Kau benar-benar melanggar janji, menyerangku. Tuan muda telah mencatat hutang ini dan akan melunasinya bersama-sama di masa mendatang. Sambil mengumpat, Sima Haolong tiba-tiba merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Wajah-wajah di sekitarnya pucat pasi, seolah-olah mereka telah melihat monster, menatapnya dengan sangat terkejut. Sima Tianqi bahkan sangat ketakutan sehingga ia segera menutup matanya. Dugu Tianlang benar-benar terkejut. Hah? Sima Haolong terkejut, dan baru kemudian ia menyadari dengan ngeri bahwa dirinya telanjang bulat, tubuhnya terekspos tanpa malu-malu di depan mata semua orang. Kau, aku, wajah Sima Haolong memerah, ekspresinya canggung. Haha, kakak Haolong, bukankah kau ingin pergi dengan bermartabat? Sekarang aku akan membiarkanmu pergi dengan bermartabat. Kau benar-benar tidak perlu berterima kasih padaku, aku hanya suka melakukan perbuatan baik. Tawa puas Lin Chen terdengar dari gua spiritual. Tidak, gelombang. Sima Haolong diliputi amarah yang meluap, berubah menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri dengan malu. Semua orang terdiam lama, dan akhirnya tak kuasa menahan tawa. Sungguh tak tahu malu. Sima Tianqi mendengus pelan, wajahnya memerah padam. Untungnya, bukan aku. Dugu Tianlang diam-diam bersukacita, meskipun masih dihantui rasa takut. Bab 570. Berita penting. Berita penting. Ini tentang Lin Chen lagi. Lin Chen lagi. Dia baru diam beberapa hari, masalah apa lagi yang dia timbulkan sekarang? Ini masalah besar. Kudengar Lin Chen telah membuat formasi spiritual yang kuat di gua spiritualnya, dan kakak senior Lu Feng serta beberapa orang lain yang berkunjung semuanya menderita kerugian besar dan kembali dengan kekalahan. Itu bahkan bukan berita baru. Berita yang kudengar bahkan lebih mengejutkan. Kudengar Lin Chen berani menantang kakak senior Haolong di depan umum. Tebak apa yang terjadi pada akhirnya? Kakak Haolong, nomor 1 di papan spiritual. Pakar bela diri spiritual terkuat di generasi kita. Apakah Lin Chen salah minum obat? Terlalu percaya diri dan berani menantang otoritas kakak Haolong. Petik 2. Bukan dia yang gila, seluruh dunia yang gila. Semua orang bilang kakak senior Haolong juga tersandung di gua spiritualnya. Kudengar dia bahkan dilucuti pakaiannya hingga telanjang dan terlempar keluar tanpa busana sama sekali. Apakah Lin Chen ini mencoba menentang takdir? Dengan dominasi Lin Chen, tampaknya posisi kakak senior Haolong sebagai nomor 1 di papan spiritual akan sulit dipertahankan mulai sekarang. Berbagai aula di paviliun penjinakan hewan buas kembali dipenuhi dengan keriuhan. Sebuah gua spiritual tertentu. Dor, gelombang. Sima Haolong memukul dan menendang, matanya membelalak karena marah, menggertakkan giginya, dan dengan ganas memukul dinding gua. Lin Chen, dasar binatang terkutuk, berani-beraninya kau mencuri hartaku. Merusak reputasiku, menginjak-injak martabatku. Jika aku tidak mencabik-cabikmu menjadi 10.000 keping dalam hidupku, aku bersumpah aku bukan laki-laki. Sima Haolong meraung marah, menjadi gila karena amarahnya, melampiaskan kemarahannya. Tiba-tiba, suara Dugu Tianlang terdengar dari dalam, saudara Haolong, apakah amarahmu sudah reda? Pergi sana, gelombang, bentak Sima Haolong. Uhuk-uhuk, kakak Haolong, marah sekarang tidak akan menyelesaikan masalah. Lin Chen semakin merepotkan, kita harus merencanakan strategi komprehensif dengan cermat untuk menghadapinya. Kata Dugu Tianlang dengan serius. Setelah berbicara, bas, gelombang.
Pintu gua terbuka, dan Sima Haolong berteriak, jika kau datang dengan tulus untuk membahas rencana, Tuan Muda menyambutmu. Tetapi jika kau di sini untuk mengejekku, Tuan Muda menjamin kau tidak akan meninggalkan gua spiritualku. Musuh dari musuhku adalah sekutuku, mengapa kau begitu marah, kakak Haolong? Dugu Tianlang masuk, melihat kekacauan di sekitarnya, penuh lubang, tidak rata dan bergelombang, menunjukkan bahwa Sima Haolong tidak mudah marah. Dugu Tianlang, Tuan Muda boleh melupakan dendam masa lalu di antara kita. Tapi nyawa anjing Lin Chen harus diambil oleh Tuan Muda sendiri. Aku pasti akan mencabik-cabiknya dan menghapus rasa malu ini, kata Sima Haolong dengan amarah yang tertahan. Tidak perlu terburu-buru, bukankah kita sedang membahas rencana dengan benar? Dugu Tianlang tersenyum tipis dan berkata dengan wajah serius, kau sudah pernah ke gua spiritual Lin Chen, apakah kau sudah mengetahui kekuatan sebenarnya? Dia memiliki senjata agung di tangannya yang dapat menyerap inti spiritualku. Saat menghadapinya, seluruh kultivasiku praktis tidak berguna, dan aku hanya bisa berada di bawah kekuasaannya. Sima Haolong menggertakkan giginya dengan penuh kebencian. Apakah ada harta karun luar biasa seperti itu di dunia? Tidak, itu tidak benar. Jika memang ada artefak magis yang dapat merebut kultivasi, maka itu seharusnya dianggap sebagai artefak jahat jalur iblis. Dugu Tianlang mengerutkan kening. Tidak, itu tidak benar. Sima Haolong mengingat dengan saksama dan berkata dengan suara berat, di gua spiritualnya, inti spiritual sangat melimpah. Pasti artefak magis di tangannya telah sangat meningkatkan formasi spiritual. Jadi, dia hanya bisa pamer di gua spiritualnya. Tanya Dugu Tianlang. Bagaimanapun juga, artefak magis di tangannya sungguh luar biasa, seharusnya sudah mencapai tingkat kekuatan senjata mendalam. Selain itu, Lin Chen ini juga menyembunyikan beberapa harta karun rahasia dengan kekuatan yang cukup besar. Wajah Sima Haolong tampak serius, dan dia melanjutkan, meskipun Tuan Muda berharap dia bisa dipotong menjadi 1000 bagian, jujur saja, Tuan Muda masih belum bisa sepenuhnya mengetahui kekuatan sebenarnya. Lin Chen ini memang agak aneh. Sepertinya untuk menghadapinya sepenuhnya, kita harus memiliki cukup banyak pembantu. Di ranah spiritual, selain kau dan aku, yang lainnya hanyalah sampah yang tidak berguna. Jika kita tidak dapat menemukan pembantu yang cocok di paviliun penjinakan hewan buas kita dapat menemukannya di luar. Apa maksudmu? Seperti yang Tuan Muda ketahui, ketika Lin Chen turun gunung untuk berlatih sebelumnya, dia memprovokasi banyak kekuatan besar. Pertama, ada permusuhan yang tak dapat didamaikan dengan keluarga Huangpu, kemudian keluarga Gongsun dan keluarga Timur juga sangat membenci Lin Chen, dan gerbang bayangan pun tidak bisa diabaikan. Terakhir, ada organisasi pembunuh terkenal, Aliansi Persatuan Bahagia. Belum lagi kekuatan besar dan kecil lainnya yang tak terhitung jumlahnya, ada banyak orang yang ingin berurusan dengan Lin Chen, dan semua ini bisa menjadi sekutu kita. Dugu Tianlang menganalisis dengan cermat. Iya, wilayah hutan belantara utara sangat luas, dan Lin Chen ini sangat licik. Memang cukup sulit untuk menghadapinya hanya dengan kekuatan kita. Sima Haolong mengangguk dengan mantap. Selagi masih ada beberapa hari, kita akan segera turun gunung dan mencari sekutu yang cocok. Saat itu, sekuat apapun Lin Chen, dia tidak akan bisa lolos. Nada suara Dugu Tianlang terdengar suram. Tuan Muda harus menyingkirkan bau busuk ini dengan ganas. Sima Haolong mendengus dingin. Jangan khawatir, Lin Chen ini tidak akan sombong untuk waktu yang lama. Kali ini selama ujian alam liar utara, dia pasti akan pergi dan tidak akan pernah kembali. Kata Dugu Tianlang dengan kejam. Dia telah bertarung dengan Sima Haolong selama bertahun-tahun dan tidak ingin terus terlibat dengan Lin Chen. Di dalam gua spiritual, inti spiritual itu berlimpah, berubah menjadi kabut putih yang bergulir dan terlihat. Uset, gelombang. Sebuah ujung yang tajam, disertai dengan semburan raungan naga, menerobos lapisan kabut putih. Haha, setelah menyerap roh esensi naga dari pedang Qinglong, kekuatan pedang naga surgawi telah meningkat beberapa kali lipat. Hanya selangkah lagi untuk naik ke senjata mendalam. Lin Chen memegang pedang naga surgawi yang tajam itu dengan penuh kasih sayang, sementara pedang Qinglong di kakinya telah berubah menjadi kayu kering, redup dan tak bernyawa. Pada saat yang sama, mutiara mendalam milik Lin Chen telah terserap sepenuhnya, mampu melepaskan kekuatan Suan yang dahsyat, setara dengan serangan terkuat dari seorang ahli alam inti emas. Saat ini juga, Lin Chen memegang mutiara agung di satu tangan dan pedang naga surgawi di tangan lainnya, dan sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya, kekuatan mutiara agung memang tidak buruk, dan dapat digunakan terus-menerus, tetapi setiap kali hanya dapat dikonsumsi sekali, dan mengisinya kembali membutuhkan harga yang cukup mahal. Jika aku bisa menanamkan kekuatan mutiara agung ke dalam pedang naga surgawi, aku ingin tahu apa efeknya. Tanpa berpikir panjang, Lin Chen mulai mempelajarinya dengan saksama, bergumam pada dirinya sendiri, energi mutiara mendalam ini sangat murni. Jika aku menyuntikkan kinaga mistik ke dalamnya, apakah sifat-sifatnya akan berubah? Lagi pula, energi yang saat ini diserap oleh mutiara agung sepenuhnya diisi ulang oleh inti spiritual, sehingga energi ini dapat dikatakan sepenuhnya kosong. Memikirkan hal ini, Lin Chen memutuskan untuk mencobanya, jadi dia mengalirkan kinaga mistiknya dan dengan hati-hati menyuntikkannya ke dalam mutiara mendalam. Memang, mutiara agung itu seperti selembar kertas kosong. Setelah menyuntikkan kinaga mistik, perubahan kualitatif yang luar biasa memang terjadi.
Haha, seperti yang diharapkan. Ini luar biasa. Lin Chen sangat gembira. Karena Mutiara Agung tidak menolak ki naga mistiknya, Lin Chen meningkatkan infusnya, dan tampak seolah-olah bentuk naga bergulir dan meresap ke dalam Mutiara Agung. Selama Mutiara Agung diubah menjadi energi dengan atribut naga, ia dapat menyatu dengan roh pedang naga surgawi. Secara bertahap, seiring dengan disuntikannya ki naga mistik, energi Mutiara Mendalam terus cenderung menuju perubahan atribut ki naga mistik, dan kekuatannya juga meningkat secara signifikan. Bas-bas, gelombang. Merasakan aura naga yang perkasa dan agung, pedang naga surgawi itu benar-benar bergetar karena kegembiraan. Hehe, kamu pasti juga haus, kan? Lin Chen berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, karena kamu telah mengakui aku sebagai tuanmu, bagaimana mungkin aku memperlakukanmu dengan buruk? Sampai ketika Mutiara Agung menyelesaikan transformasi atributnya, energinya yang semula kuat benar-benar berubah menjadi ki naga mistik yang kuat dan mendalam. Sangat kuat, Lin Chen terkejut sekaligus terharu, bahkan dia sendiri pun tak bisa menahan rasa takjub. Dia tak menyangka Mutiara Mendalam bisa digunakan seperti ini. Tampaknya Mutiara Mendalam yang mampu menjadi harta suci warisan keluarga Senjiang memang luar biasa. Kini, energi Mutiara Agung telah sepenuhnya berubah menjadi atribut Xuanlong dan berdampingan dengan pedang naga surgawi. Selanjutnya, keduanya perlu disatukan. Langsung. Tepat ketika Lin Chen hendak bergerak, sebuah suara agung dan kuno terdengar, idemu bagus, tetapi cara berpikirmu terlalu sederhana. Lin Chen terkejut. Di gua spiritualnya, dia setara dengan sang guru, namun seseorang mengawasinya, dan Lin Chen tidak mendeteksi apapun dari awal hingga akhir. Ini hanya bisa berarti bahwa pengunjung itu pastilah seorang ahli yang sangat mumpuni dengan kemampuan kultivasi yang tak terukur. Maafkan kelancangan murid ini, bolehkah saya bertanya siapa senior? Lin Chen bertanya kepada kehampaan dengan penuh hormat. Tiba-tiba, energi yang sangat kuat langsung meresap masuk, kabut putih di sekitarnya dengan sendirinya menghilang, dan kehampaan berputar dengan lingkaran riak, sebuah hantu misterius, dari virtual menjadi nyata, secara bertahap mengembun. Setelah melihatnya, sebenarnya itu adalah seorang lelaki tua berwajah bersih dengan rambut putih dan kulit awet muda, mengenakan jubah putih, dengan sikap dan tulang yang abadi, janggut panjangnya terurai di dadanya, wajahnya kemerahan, matanya seperti elang, memancarkan keagungan yang memikat secara tak terlihat. Aura yang terpancar darinya dalam dan tenang seperti jurang yang dalam, seperti danau yang keruh, tak terduga. Ketika Lin Chen menatap mata lelaki tua itu, dia merasa seolah-olah pedang tajam tak terlihat sedang merangsangnya, dan pikirannya langsung terguncang. Menakutkan. Bahkan saat menghadapi Solitary Sword, tekanannya jauh lebih lemah. Lin Chen tahu bahwa tamu itu luar biasa, mungkin seorang tokoh berpangkat tinggi di paviliun penjinakan hewan buas, dan tidak berani bersikap lalai. Dia segera berdiri dan membungkuk dengan hormat dan takut, murid harimau perang, memberi salam kepada senior. Hehe, bukankah tadi kau sangat sombong? Di gua spiritual ini, kau tampak tak terkalahkan, tapi mengapa kau takut saat melihat orang tua ini? Orang tua itu tersenyum tipis. Lin Chen terkejut. Ternyata semuanya telah dilihat oleh lelaki tua ini. Ia berkata sambil berkeringat, senior mengolok-olokku. Hanya saja murid ini baru di sini dan mengalami perundungan. Murid ini hanya sementara. Baiklah, orang tua ini tidak datang untuk menginterogasimu. Meskipun tindakanmu agak arogan, kau bisa dianggap sebagai talenta yang menjanjikan. Orang tua itu tiba-tiba menyela Lin Chen. Aku tidak berani, kultivasi murid ini tidak penting, tidak layak disebut-sebut. Lin Chen bermandikan keringat dingin. Kau tak perlu bersikap rendah hati di hadapan orang tua ini mungkin memahami kepribadianmu. Mata orang tua itu berbinar, dan dia meletakkan tangannya di belakang punggung, berkata, orang tua ini adalah tetua tertinggi abadi Lingtian dari paviliun penjinak hewan buas, dan juga pengawas puncak spiritual. Lingtian yang abadi. Lin Chen sangat ketakutan. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, dia tahu apa arti kata abadi di alam pedang langit. Di atas alam inti emas terdapat alam transformasi naga, yang dapat memiliki fisik yang sebanding dengan naga dan mengendalikan kekuatan naga. Hanya para ahli yang melampaui alam inti emas yang dapat disebut abadi. Dia mendengar bahwa paviliun penjinakan hewan buas dipimpin oleh seorang dewa abadi. Dia tidak menyangka bahwa Lin Chen, seorang murid baru, akan mampu bertemu dengan ahli immortal legendaris yang dapat memanggil angin dan hujan.